Ada dua Siap. oknum, Roh Kudus dan penolong. Seorang penolong kan gitu. Bukan. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Roh Kudus dan gimana bang? Tadi ada dua siapa aja? Roh Kudus sama Iya. penolong lain. Roh Kudus dan penolong lain. Bukan. Sang penghibur maksudnya gitu, sang penghibur. Apa ya guys, kita pemanasan 10 menit atau 20 menit orang ini. Baru Iya, kita iya, nggak apa-apa. masuk ke Biar tema. keringatnya juga cepat keluar gitu ya kan. Pemanasan dulu ya. Tapi kan di sini kan Iya, iya. penghibur yaitu Roh Kudus. Itu kan definisi. Si penghibur Iya, ini Iya, itu Roh Kudus. jadi sebagai muslim saya memaknai kata penghibur itu. Kenapa saya katakan beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Karena hampir seluruh nabi itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Makanya kalau kita lihat, coba tanya Bang Billy, apakah agama mereka, ajaran mereka itu agama Syiar? Tentu mereka mengatakan tidak. Kenapa? Syiar. Karena nabi Syiar. kan. Agama Billy agama Syiar bang. Sekarang Billy ini agamanya agama Syiar. Syiar Berarti sampai ke kepada Indonesia. Syiar kepada Bani Israel. Agama Syiar. Buktinya Tovia Singer sampai ke Papua ngapain? Ngapain? Ya, itu keren. Tovia Singer sampai ke Papua ngapain? Mengislamkan Kami punya orang. keturunan darah. Mengyahudikannya Kami punya Islam. keturunan. Enggak, kami punya keturunan darah memang. Keturunan nyampe Lihat, kemana? Ke Papua. Iya. Di Papua keturunannya Yahudi. Lu nggak Itu tahu. Tovia Singer. Biar mana tahu di sana ada Tovia orang Singer Papua. kamu Dari ke keturunan Papua. Perusim. Perusim mereka. Terusin itu apa? Terusan. Bukan Kenapa bisa ke orang-orang Papua? Peru, dia turunan Peru mereka ya. Kenapa ke Jadi, siapa? Mereka itu si Papua, orang Papua. iya, orang-orang Jewish Papua itu turunnya dari Perusim, Jews namanya Papua. gitu. Enggak, di Papua Iya. sama orang Israel apa hubungannya? Nah, itulah dia orang Papua sama orang Israel sama orang Yaman tuh hubungannya apa? Wah, Nah, enggak, gua nggak ngerti ngapain dia ke Papua. iya semua ya. Indikasinya Orang Yahudi Enggak, itu tersebar di seluruh dunia. Jadi enggak gini bro. semua. Indikasinya kalau orang Papua ini ada turunan dari Yakub apa? Ada, mereka punya silsilah. Waktu itu kan kita ketemu dengan Chief Rabi dari Australia itu. Semua dijabarkan bahwa keturunannya itu ada. Namanya Perusim. Namanya turunannya Perusim. Turunannya. Kenapa ke Jakarta? Orang Betawi. Orang Betawi siapa tuh? Loh, Tovia Singer juga di Jakarta. Loh, kan Ngapain? dia pemimpin orang-orang Yahudi yang di Jakarta, yang di Indonesia. Dia yang Kan dia pengen ke mencari Papua orang-orang doang. Yahudi. Tujuan Rabbi Tovia Singer adalah mengumpulkan Yahudi-Yahudi yang terbuang. Nah, itu dia. Dia orang-orang Islam justru masuk ke situ, ke Papua, proselit semua. Siapa Berapa orang itu? Islamnya? Sebut Oh, saya nggak namanya tahu siapa. jumlahnya Loh, kalau berapa nggak tahu banyak. namanya kalau Bro, nggak tahu namanya Nggak dikasih spekulasi. tahu. Lu nggak dikasih tahu nama-namanya. ya, Kalau gue kasih dikasih tahu, gue datanya. catet. Ya, kok data. Ya fitnah itu Gimana namanya. lu? Kok nggak bisa Nah, gitu loh? sekarang- Jadi Sekarang kan lu kemarin bilang si namanya setiap gue ngomong sama Bang Adam. Juma ada lu. Adam Ada itu, lu. lu Gua bilang ngomong Adam Bang itu Juma ini. Adam itu nggak tahu hukum jangan membunuh dan jangan menyembah Tuhan lain. Lu kemarin ke bilang. Adam. Langsung ke Nah. Adam. Nggak mau Ayo. gue, nggak mau. Ngapain lu ke sono? Ngapain Kemarin ke lu sono? bilang Adam nggak tahu hukum Ngapain ke membunuh, sono? jangan Lu membunuh. kemarin gue juga ngomong Ishak. Ya. Kenapa Lu kemarin juga ngomong Hawa? kemarin bilang Lilith. Adam itu nggak tahu hukum jangan membunuh. Lari-lari lu malas nih. Pakai legging lu mentang-mentang baru pagi-pagi pakai legging. Adam nggak tahu Lari-lari. jangan membunuh. Lu gila kali ya. Lari-lari Lanjut, aja lanjut, lari. lanjut. Kasih tahu kalau pemanasan udah selesai ya. Lanjut. Ini belum selesai tadi kenapa penghibur itu tuh? Gue bilang Roh Kudus. Gue yang Kenapa? jawab, gue yang jawab aja. Gue yang jawab, Bang. Boleh, Bang? Bang jawab aja. Sebentar, host Iya, mau ini mau memberikan pengumuman. Buat teman-teman kita semua yang di sini yang ada di room. Tadi Bang Juma nge-request satu buat tema yaitu ayat dari Al-Qur'an QS Ali Imran 59. Dia mau mengajak kita di sini teman-teman saudaraku Kristen yang mau berdiskusi atau mau menggugurkan ya bahasanya ya Bang Juma menggugurkan ayat Al-Qur'an ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an. Siapa yang mau
ikut andil tidak apa-apa, tapi kita harus utamakan dulu apa motivasi kita naik ke atas, mau berdiskusi dengan baik kah, atau hanya sekedar ribut gitu ya. Yang penting kita di sini mengutamakan diskusi sehat. Kalau ada yang ingin mau ikut andil dalam berdiskusi, terima kasih. Kalau dua versus 2 bisa, 1 versus 1 bisa. Oke, terima kasih. Lanjut. Indikasi sehat itu mesti keluar keringat, mesti panas berarti. Itu berarti sehat. Kalau kita slow down boleh, itu nggak sehat. Saya jawab pertanyaan Ken. Ini lagi Ya, silakan. main ini orang ini. Jadi begini, kata-kata Tadi penghibur yang katanya lu lain depan ini Bang ya. Juma nggak ada ini kosong, blank. Oh depan Gua depan nggak lu kan bisa, kalau depan Ya kan lu, ini kan ya kan? depan Bang Juma. Coba lu jangan, lalu lagi Gua main ya? Gue udah Atau belakang Bang gimana? Juma kok. Kok biasa Tadi begini belakang. sih? Jadi begini? Ya udah lanjut. Silakan. Nah, gitu dong. Yang namanya penghibur yang lain, itu Yesus meminta kepada Bapa untuk meminta penghibur yang lain. Mari kita gunakan akal di sini ya. Kalau misalkan penghibur itu berupa roh, apakah roh bisa kelihatan? Apakah roh bisa mengajar kepada manusia? Itu hal yang tidak mungkin. Bisa. Kalau Tuhan mengutus bagian Tuhan yang lain, apakah Tuhan itu kita bisa mencontohkan yang namanya Tuhan? Itu hal yang tidak mungkin. Apakah mungkin Tuhan juga menciptakan malaikat? Mengutus seorang malaikat? Itu pun hal yang tidak mungkin. Karena malaikat itu tidak kelihatan. Apa yang diajarkan sama malaikat? Bagaimana manusia bisa meniru yang namanya malaikat? Itu hal yang tidak mungkin. Makanya roh penghibur itu adalah manusia. Supaya apa? Supaya bisa dilihat, supaya bisa dijadikan suri toladan, kelihatan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengutus malaikat, apalagi Tuhan mengutus genderuwo. Itu hal yang tidak mungkin. Makanya yang diutus itu adalah manusia. Begitu. Roh Allah diutus kok kemanusiaan. Lu- Itu bukan kejadian Bisa pertama, Kak. kelihatan. Itu bukan kali pertama. Bisa Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan Nggak apa yang diajarin, apa yang diajarkan. Sekarang baginda Muhammad tahu Islam dari orang yang kelihatan atau nggak kelihatan? Lagi nama Nabi Muhammad manusia kelihatan Bukan manusianya, dia diajarin sama siapa yang kelihatan? sama Allah. Ya Allah kelihatan nggak? Allah tidak kelihatan. Ya udah kenapa harus kenapa? Roh Kudus Berarti kelihatan bisa kan? nggak? Berarti yang Roh ngajar Kudus tuh nggak harus kelihatan nggak? kelihatan. Sebentar dulu. Berarti yang ngajar nggak harus kelihatan. Udah kamu gugur udah. Kamu gugur. Terus Nggak, Roh gugur. Kudus bisa kelihatan nggak sama manusia? Loh, siapa bilang kelihatan? Tidak kelihatan. Ya tidak kelihatan ya sudah. Apa yang Terus diajarkan? masalahnya apa? Loh, apa Yang masalahnya diajarkan apa? berarti? Lu sama-sama Kan tidak ada belajar yang dari bisa nggak? diajarkan. Orang nggak kelihatan Nah, kok. Berarti kan sama-sama belajar dari yang nggak kelihatan. Lah Nabi Muhammad itu manusia yang dihususkan kok. Lah iya dia manusia, dia Dia belajar tidak dari punya mana? guru. Emangnya Tuhan ente punya Bro. guru? Bravo. Punya guru. Baginda Muhammad Sekolah. belajar dari mana? Tuhan ente sekolah 12 tahun sampai 29 tahun. Ya mau lari kan? Bukan. Mau Bukan. lari Jadi kan? sekolahnya kemana? Kepada Nabi. Lari Nabi itu lah. kelihatan. Ah. Nah, Yesus belajar dari Nabi Oke. gitu. Oke Bang Dewa, Bang Udah Rian, gugur, bro. mungkin, Nah, mungkin Dewa. dia kita gugur. sudah Ente bisa juga gugur, memulai. gugur parah lu. Gugur, parah Ya, lu, ya, ya. gugur. Sudah. Parah lu lagi main sih susah. Ya. Sudah Bang Dewa, sudah Bang Dewa. Makanya kalau diskusi jangan main. Betul kan? Sudah Bang. Sudah, Bang. Enggak ada gua ngomongin. Oke, Bisa aja. adakah teman-teman saya Kristen di bawah yang mau mendampingi Bang Aderion biar duet Bang Juma dengan Bang Dewa, Aderion dengan siapa aja ya? Kalau Dewa, Bang Juma gua Bang anggap Ju- nggak duet dia. Bang Juta Satu ini orang siapa dapat ya? banget. Bang Juta ini dari mana Bang? Imannya Bang? Maaf Bang. Bertiga lah kalau bisa. Biar menjadi Dari berdua. saya Yahudi. Oh Ya, Yahudi. saya cuma mau meluruskan di mana data atau kitab apapun yang menyatakan bahwa Adam tidak tahu Torah. Oke, nanti mungkin itu nggak temanya nyambung, kita nggak angkat nyambung. ya, Nanti Pak aja. ya. Jangan membunuh. Kata-kata Nah, dia nanti Adam nanti tidak mungkin tahu itu hukum, kita jangan angkat membunuh. temanya Pak Juta kita turunkan dulu ya Pak. Maaf ya Pak. Kayak nggak apa-apa, jangan itu jadi Yudaism. Nggak Gak apa-apa, itu penolong yang lain buat mereka. Nggak apa-apa, Jangan, nggak apa-apa. Situ aja. Daripada ada Di situ orang aja, yang pilih di situ. menjilat, Kalau dia tapi butuh ternyata ada diludahin, penolong ya lain, penjilat yang suka dijilat-jilat, nah pilih nih.
Nah, Dia di sini ini kalau lagi contoh ditolong, menjilat, gilid. menjilat tapi diludahin gitu. Ya, gua sama Billy debat-debat mulu, debat keras bro. Lanjut. Gua di bawah. Gua sama Billy debat keras. Gak apa-apa, Bil. Apaan Gak jilat? apa-apa. Ya. Gak apa-apa, Bil. Ini. Billy udah tahu mereka butuh lu, Bil. Naik aja Bil. Ya takutku Apa-apa, nanti terserah kalian sih, kalau nggak mengganggu buat kalian nggak apa-apa di atas gitu. Takutku nanti mengganggu buat kalian nggak. Enggak. Topiknya nggak lari Naikin aja. aja. Naikin Dia aja. bahas Quran. Herbie Bejigar ini siapa? Nggak, dia nggak terpental di keluar. Nggak apa-apa, orang teman-teman di bawah pada pengen Billy di atas kok, nggak apa-apa itu. Iyalah sekalian edukasi aja. Sekalian edukasi Ken. Kalau bisa Tovia Singer kalau di bawah suruh naik aja Tovia Singer. Ya, Biar sekalian di Mana-mana Yahudi, lagi ini. Ini Pak, ini Biar sekalian lagi di main Yahudi. bener ini. Bang Juma lagi main ini orang dia. Israel, ya di request orang-orang Papua. Bang Moraldi, Bang Media bisa menemani. Lagi main ini Bang. Ya soalnya lagi main. Udahlah malum aja lah kita. Atau cuman Bang Rion sendiri kah di atas? Nggak apa-apa, di sini kita ngobrol santai aja, nggak masalah. Gue nggak masalah loh. Selagi kondusif nggak masalah kok. Iya. Tadi Ini kan surah tema- berapa bro? Temanya udah itu ada tuh tertulis. Di mana nih tertulisnya? Di dalam hati. Itu Bang di Komal. Di koma. Waduh. Itu ada tulisan tema Ali Imran 59. Tema Ali Imran 50. Oh, itu aja Ali Imran 59. Wah, ini nggak apa-apa nih ya, gue ini ya, kita bahas ya Quran ya. Bagus. Iya nggak apa-apa. Justru saya yang minta untuk dibahas ayat ini. Oh, takutnya si Dewa ini nggak boleh. Lu bisa baca Boleh Emang aja. lu tahu apa sama Quran? Nah, gitu kan. Ya udah. Pantang Ya dia boleh panci aja. orang ini. Asal jangan mengatakan Al-Quran itu tai, itu aja. Alah, Screenshotnya masih ada kok di gua itu. bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh Udah, amat. udah. Tapi Oke, benar, langsung Ken. langsung aja, Bener, langsung Ken? aja. Nah. Langsung aja Bang Rion memberikan ini narasinya. atau Narasinya statementnya. jangan ke gua dong. Jangan gua narasinya. Oke, Bang Juma boleh. Ayo Bang Juma Bang 5 Juma menit. lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Kristen. Sengaja saya ngambil tema ini terkait dengan pembuktian keakuratan Al-Quranul Karim, di mana dalam surah Ali Imran ayat 59 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqtahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Artinya terciptalah kemudian Nabi Isa alaihissalam, sama seperti proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini Al-Quran ini bisa digugurkan kalau teman-teman Kristen itu mampu kemudian memberikan data akurat bahwa Yesus yang disebut Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan ciptaan Allah, tetapi Yesus itu adalah pencipta itu sendiri. Maka Al-Quran ini gugur. Karena di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabili laki gulaman zakiyah. Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang manusia berjenis kelamin laki-laki yang suci. Berarti yang datang kepada Bani Israel itu adalah seorang manusia jenis kelamin laki-laki. Nah, ini adalah ciptaan. Di dalam Al-Quran diterangkan oknum itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan.
Jika kemudian teman-teman bisa memberikan data kepada saya, Yesus itu pencipta atau Yesus itu bukan ciptaan, maka klaim Al-Quran ini gugur. Sekira seperti itu sebagai pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Wah, saya tanggapin. Belum Bang, Oke. belum Bang. Masih ada belum 3 ya? menit lagi. Oke, Mungkin siap. Bang Dewa. Bang Dewa monitor. Wah, ke toilet nih. Bang Dewa. Atau udah lanjut aja Bang Juma? Iya, saya kira itu jelas pengantarnya, teman-teman sekalian. Jadi saya hanya ingin menguji kebenaran Al-Quran ini, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang kami imani dan datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembah Allah, menyembah pencipta langit dan bumi, menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nah, kalau misalnya teman Kristen mampu menunjukkan data bahwa Yesus itu bukan ciptaan tapi pencipta, maka seketika Al-Quran ini gugur gitu. Silakan. Oke, mungkin di waktunya udah dihabiskan aja. Sekarang giliran orang Bang Adirion sama Bang Justin. Oke, aku tanggapin sedikit aja. Aku mulai dari Alkitab dulu ya. Tentang penciptaan itu di dalam Kejadian 2 ayat 2. Ini saya baca ya sampai ayat 3 ya. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Nah, anak yang disebut kita ini dari mana nih? Di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka di sini adalah Adam dan istrinya. Lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kita inilah dari anak cucu Adam. Potensi penciptaan itu sudah diciptakan di dalam diri Adam. Bukan berarti manusia itu diciptakan tuh. Dibentuk lagi. Penciptaan itu pembentukan dari tanah dan dihembuskan nafas. Kita inilah dari anak cucu Adam. Itu kenapa Yesus itu menyebut dirinya, aku datang bukan dari dunia ini. Aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari surga. Karena dia memang bukan dari anak cucu Adam, bukan dari benihnya Adam. Itu tentang penciptaan selesai di hari kedua. Setelahnya itu adalah anak cucu Adam. Yesus itu adalah pencipta. Itu banyak hal, Bang. Banyak ayat tentang itu. Minimal ada 2 yang saya bisa kasih tahu. Yohanes 1 ayat 3. Di situ dijelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 2 pun juga menyatakan seperti itu. Itu dari kekristenan. Silakan mungkin Justin tambahin, Saudara Justin. Iya, kalau tadi Bang Suma membahas Ali Imran 59 itu, kemudian seolah-olah mencari justifikasi bahwa Yesus itu bukan pencipta, itu agak aneh ya, karena Ali Imran 59 itu membahas tentang Adam yang diciptakan dari tanah dengan kata kun gitu ya. Tetapi di surah lain bahkan dijelaskan Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Mana yang benar nih, dengan kata kun atau dengan tangannya sendiri? Nah, di surat 38 ya 71 sampai 75 ya. Tapi kalau tadi arahnya adalah apakah Yesus itu pencipta? Saya perlu kasih tahu dulu ke kalian, teman-teman muslim ya. Selama 1400 tahun tuh kalian gagal memahami. Sebenarnya bukan kalian yang bukan Islam yang gagal, tapi kalian di abad sekarang ini yang muncul di TikTok ini yang gagal. Karena dialog Kristen dengan Islam di abad awal Islam itu sangat baik. Mereka mampu memahami kemanusiaan Yesus. Jadi sistematika yang benar seperti ini ya. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Tuhan Allah langit dan bumi. Yesus mengatakan itu di Matius 11 ayat 25. Nah, Yesus bukan kemanusiaan yang mengambil kodrat kealahan, tidak. Tetapi Sang Allah itu melalui firman-Nya, Sang Hologos itu, yang mengambil kodrat manusia. Di dalam kemahakuasaannya, firman mampu melakukan hal itu. Kemanusiaan Yesus disamakan dengan ciptaan yang lain, yaitu dilahirkan. Hanya saja perbedaannya adalah kemanusiaan Yesus tidak memiliki ayah.
tetapi dibuahi secara ajaib oleh pekerjaan Roh Kudus, tetapi mengambil kedagingan Maria untuk tujuan pemenuhan nubuatan kepada umat Israel bahwa Mesias akan datang sebagai keturunan Daud. Oke. Nah, kemudian kemanusiaan Yesus berbeda dengan yang lain adalah dia tidak berdosa. Di Ibrani 4 dikatakan ayat 15, dia tidak berbuat dosa meskipun dia dicobai. Sedangkan seluruh umat manusia berbuat dosa. Yesus mengambil hakikat kemanusiaan, bukan hakikat kemanusiaan yang berdosa, tetapi Yesus mengambil kelemahan-kelemahan tubuh manusia. Karena Mesias haruslah diuji sebagai manusia. Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Nah, masalahnya teman-teman muslim selalu menyalahpahami, yang terutama yang di sini, bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan, "Hei, inilah aku Allah Bapa." Bukan. Menyamakan Yesus dengan Allah Bapa adalah pemahaman yang bersifat heretik atau menyimpang. Dalam bahasa Quran mungkin bid'ah, dalam bahasa Indonesia bidat. Nah, jadi kemanusiaan Yesus diambil, digunakan oleh Allah melalui firman-Nya untuk menyatakan keselamatan. Filipi 2 ayat 8, dia mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa, bukan menjadi seorang hamba, tapi mengambil rupa. Silakan. Oke, waktunya habis. Terima kasih Bang Juma, Bang Dewa bisa langsung menanggapi. Oke, baik. Jadi kembali kepada Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah ciptaan. Saudara-saudara Kristen di sini tidak ada yang mampu secara tegas mengatakan Yesus itu pencipta. Kenapa? Karena pada dasarnya Yesus itu adalah ciptaan. Apa bukti bahwa dia ciptaan? Dia makhluk, dia manusia. Sementara pencipta bukan makhluk, bukan manusia. Nah, kita lihat. Kalau dikatakan narasi yang dibangun oleh saudara-saudara kita Kristen, kami tidak paham, kami tidak ngerti. Sebenarnya yang tidak paham dan tidak mau mengerti itu ada di pihak saudara. Karena sudah terlanjur kebungkus dengan iman. Kan gitu. Segala sesuatu yang diimani tidak segampang itu kemudian ditinggalkan. Meskipun iman kita bertolak belakang dengan akal. Ini yang terjadi. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka. Kepada siapa? Mereka siapa ini? Bani Israel, bukan kepada Kristen. Wajar kalau Kristen tidak mau mendengarkan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah." Jadi Yesus ini keluar dari Allah. Bukan berarti hal-hal yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Yang keluar dari Allah itu adalah kehendak. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman ketika dia berkata, maka apa yang keluar dari mulut Allah itu yang terjadi. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Kalau Yesus itu adalah pencipta dan dia mencoba untuk menciptakan dirinya, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Aku yang menciptakan aku. Tapi ternyata Yesus mengatakan dalam bahasa, dalam original teksnya ada kata aude. Aude itu artinya bukan. Aku datang bukan atas kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Gugur kalau pola yang digunakan adalah akal sehat. Tapi kalau iman, apapun yang Yesus katakan, Anda pasti bantah. Nah, kembali kepada Quran. Ketika kemudian diterangkan qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya, di sini sangat terang. Jibril datang kepada Maryam, menerangkan kepada Maryam, engkau akan hamil. Maryam kemudian mengatakan, bagaimana mungkin, aku bukan pesina, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Jibril mengatakan, Allah yang menghendaki, kuasa Allah akan bekerja untukmu. Hamil dia, melahirkanlah dia sosok ciptaan bernama Isa alaihissalam. Makanya setiap penyebutan nama Isa di dalam Al-Quran dibarengi dengan nama ibunya, agar detektor yang ada pada alat manusia yang berupa akal itu sinyalnya bisa nangkap. Oh, ternyata Isa itu adalah ciptaan. Kenapa? Dia dilahirkan oleh seorang manusia bernama Maryam. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, Anda, saudara saya Kristen, tidak akan mampu menunjukkan data Yesus itu pencipta. Bahkan kalau Anda melihat dalam Lukas 3 nomor 38, Yesus diterangkan sebagai anak Adam.
Kalau Anda membantah itu sangat jelas. Bahkan Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Seperti itu sementara. Silakan Dinda Dewa. Baik, mohon maaf tadi Dewa keluar ya. Di sini gagal pahamnya Kristen itu mengatakan kalau Yesus adalah sang pencipta. Padahal Allah menciptakan manusia itu memiliki 4 cara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu tanpa sentuhan Bapa, tanpa sentuhan Ibu. Itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa adanya sentuhan seorang ibu. Itu kepada Siti Hawa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan dari seorang bapa. Itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Allah menciptakan dengan sentuhan ibu, dengan sentuhan bapa. Itu kepada kita semua. Nah, di sini Allah membuktikan mahakaryanya. Mahakaryanya Allah membuktikan bahwa beliau itu sanggup membuat apapun yang dia inginkan. Itu tidak begitu luar biasa. Justru yang luar biasa itu bagaimana Allah menciptakan ketika pengaturannya itu di dalam rahim. Itu seperti apa? Bagaimana Allah menciptakan yang namanya tumbuhan yang tadinya tidak ada jadi ada. Itu yang lebih luar biasa di situ, bahwa di dalam Islam itu sudah fix, sudah final kalau Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah diciptakan oleh Allah dan tidak ada sama sekali unsur mencipta. Yesus tidak ada sama sekali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat narasumber kita berempat. Ya, kita sudah mendengarkan, mereka masih di dalam koridor tema ya guys ya. Bisa langsung ditanggapi lagi Bang Aderion, nanti ada waktunya kita sesi tanya jawab. Justin dulu, nggak apa-apa Justin dulu. Silakan Justin, tadi kan gue duluan. Ya, saya dikit aja ya. Jadi Bang Zuma kembali mengabaikan substansi yang sudah kami sampaikan meskipun dengan bahasa sederhana tapi diabaikan ya. Ini menunjukkan ada semacam pengabaian atau mungkin ketakutan untuk menanggapi perkataan kami. Jadi sistematika yang benar di dalam menjelaskan kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan Yesus bukan pencipta, tetapi keilahiannya yang adalah Sang Firman itu adalah pencipta itu sendiri. Karena Allah Bapa sebagai pencipta, melalui firman-Nya dia menciptakan langit dan bumi, melalui Roh-Nya memberikan kehidupan. Nah, kemanusiaan Yesus berawal Ibrani 2 ayat 14 dan 5-17. Bahkan di Lukas dikatakan dia adalah buah rahim dari Maria. Dia disebut anak Daud, anak Allah. Kemanusiaan Yesus berawal disamakan dengan manusia yang lain. Perbedaannya tadi sudah saya sampaikan, dua, kemanusiaan Yesus tidak berdosa. Ya, dan ini berbeda dengan Adam. Quran menyamakan Yesus dengan Adam, padahal berbeda. Adam tidak lahir dari perawan ibu yang perawan. Yesus lahir dari ibu. Ya, Adam berdosa, Yesus tidak berdosa. Dikatakan di Quran Anda, Yesus itu Zakiyah, kudus. Jadi Anda mengabaikan yang kami sampaikan tadi, bahwa kemanusiaan Yesus berawal. Tetapi harus diingat, kemanusiaan itu ada karena firman Allah yang mengambil kodrat kedagingan itu. Firman menjadi manusia, Yohanes 1:14 dikatakan di ayat 18-nya, untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Kalau kalian paham ilmu kalam, tidak akan seperti ini dialog dengan kami. Kami juga lumayan capek karena kalian tidak paham ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam ada 20 sifat, ada 4 sifat di situ pengklasifikasian. Ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'aniyah. Sifat ma'ani sifat yang bisa digambarkan. Salah satunya sifat kalam, berbicara, dan mutakaliman sifat ma'aniyah, sifat berbicara. Nah, masalahnya kalian tidak paham firman Allah Anda menjadi lafaz-lafaz di dalam Quran. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, lafzi itu diciptakan berawal, nafsinya itu yang tidak berawal. Firman menjadi manusia, kenapa kalian bingung? Di tempat kalian firman menjadi buku, kalian tolak. Silakan Aderion. Oke, iya benar. Bang Zuma ini menegasikan mengabaikan apa yang kita bicarakan tadi. Kalau tentang masalah
Aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan Dia yang mengutus aku. Dia lagi membicarakan, bukannya dia itu artinya diciptakan. Memang kemanusiaan itu berawal, tapi di ayat itu Bang, itu tentang dari mana asalnya dia. Makanya dia sebut aku datang. Kalau datang kan berarti ada asalnya. Asalnya itu dari mana? Ya dari diri Allah itu sendiri, karena Dia adalah Sang Firman. Firman itulah yang diutus keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 yang seperti abang tadi omongkan. Dan itu dipertegas kembali juga dengan hal yang sama. Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yesus menyebutkan, aku telah turun dari surga. Itulah asal Dia. Asalnya Dia itu, karena Dia adalah Sang Firman. Tentang Dia itu adalah pencipta, mungkin saya harus bacakan. Tadi kan saya nggak bacain. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ini salah satunya. Yang tadi kan Yohanes 1 ayat 3. Ini Ibrani 1 ayat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Itu zaman sebelumnya Yesus ya. Yang ayat keduanya, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, firman-Nya, yang diutus ke dunia ini, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Makanya di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh anak ini, oleh anaknya Dia inilah Allah ini menciptakan segala itu dengan firman-Nya, dengan prainkarnasinya Yesus sebelum menjadi manusia, seperti yang dinyatakan sama Justin tadi. Bukan kemanusiaan Yesus itu menciptakan, tidak. Kemanusiaan Yesus itu ya mengambil rupa sebagai hamba. Untuk apa kepentingannya? Untuk penebusan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ya kira-kira mungkin segitu aja. Tidak Pak. Silakan. Oke, thank you. Waktunya dihabiskan aja kata Bang Ade. Ya, di sini teman kita Bang Dewa dia menghilang, nggak tahu kenapa. Mungkin sinyal dia. Nanti kalau Bang Dewa sudah masuk lagi di request saja, nanti saya naikkan. Oke, mungkin udah Bang Juma juga udah menyimak apa yang disampaikan Bang Ade dan Bang Justin. Intinya katanya ya Yesus itu bukan kemanusiaannya yang menciptakan, tapi memang esensi yang aslinya. Oke Bang Juma, langsung aja Bang Juma. Ini ada Papa Ya, Jahat baik. yang mau naik nih. Ya, baik. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya bukan manusia Yesusnya yang menciptakan, Al-Quran lagi-lagi menerangkan tentang kemanusiaannya itu yang ciptaan. Kalau Yesus bukan yang menciptakan, udah berarti jelas dia adalah ciptaan. Al-Quran tidak gugur berarti. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Berarti dia adalah ciptaan. Sudah selesai. Al-Quran tidak bisa Anda gugurkan di sana. Ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak sama seperti Adam. Adam berdosa, Yesus tidak berdosa. Bung, kalau saya melihat ya, dalam perspektif pemikiran, akal dan logika, ketika Anda berbicara mengenai kalam tadi, ilmu kalam, Adam alaihissalam dikatakan berdosa hanya melanggar satu perintah. Yesus, dia yang menjadikan Kristen-Kristen ini menjadi pelanggar-pelanggar Torah. Kenapa? Yesuslah yang membatalkan segala aturan Tuhan yang ada di dalam Taurat dengan cara mati di atas tiang salib. Siapa yang mengaminkan? Anda. Siapa penyebabnya? Yesus. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berdosa nggak dia? Berdosa, Bung. Tuhan sudah mengatakan dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 27 ya, nomor 26. Apa yang dikatakan? Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengatakan, gak perlu. Aku batalkan semua itu. Yang ada sekarang adalah kasih, dan kasih. Dari mana ke mana coba Yesus mendapatkan ilmu itu? Atau dari mana ke mana Paulus? Siapa yang mengajarkan Paulus seperti itu? Karena Yesus tidak pernah mengatakan. Kalau Yesus dia katakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah itu berarti pembatalan Torah bukan kayak Yesus, tapi Paulus. Dengan demikian Bang Suma mengatakan Yesus tidak bersalah. Oke. Kita lihat kesalahan Yesus. Pertama, dia mengambil keledai orang. Sampai hari ini belum dikembalikan. Kedua,
dia mengatakan bahwasanya orang seangkatannya tidak akan mati semua sebelum ia datang. Faktanya, dia belum datang, orang sudah bermatian. Ketiga, dia mengatakan bahwasanya pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Faktanya orang yang disalib bersama Yesus sampai hari ini tidak bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Malah Yesus masih keliling 40 hari setelah dia disalib. Ini gambaran dosa. Adam tidak seperti itu, Adam. Tapi yang diceritakan Yesus dalam kitab Anda itu wow, luar biasa. Jadi kembali kepada tema, Bung. Ketika Anda berbicara tentang bahwa Yesus itu Tuhan karena dia datang bukan dari bumi tapi dia dari atas. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau karena Yesus bukan dari dunia dianggap Tuhan, maka mereka yang bukan dari dunia juga ya Tuhan. Itu logikanya. Kemudian 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Gugur dia di sana. Oleh karena itulah, semakin Anda membawa dalil, semakin kuat posisi Al-Quran di sini. Al-Quran menerangkan sekali lagi, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqatahu min turaba, thumma qala lahu kun fayakun. Jadi Nabi Isa diciptakan oleh Allah atas kehendaknya, sama seperti di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ketika kemudian Allah memberikan perintah, maka itulah yang terjadi. Nggak ada yang bisa membantah apa yang dikatakan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, ketika dia dicipta menjadi manusia, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Semua diatur oleh otoritas tertinggi. Yesus itu hanya alat yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan bahwa dia itu adalah utusan Allah. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia sesuai dengan kisah para Rasul 2 nomor 22, dia adalah alat yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan kebesaran Allah kepada Bani Israel dengan membekali Yesus mujizat, tanda-tanda kebesaran, kekuatan-kekuatan yang diberikan kepada Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, dia dicipta sama seperti Adam. Poinnya kemudian, Yesus yang Anda tuhankan itu adalah ciptaan Allah. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Bang Arderion ataupun Bang Justin langsung Dulu, aja. Justin. Ya, kembali ya. Dia tidak mampu menanggapi tentang ilmu kalam. Padahal kalau kita baca di Ali Imran itu dan di surah selanjutnya di surah 4 ya. Itu bicara kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Yesus adalah kalimat Allah dan roh darinya. Artinya atau rohullah sebenarnya, tidak ada kata dari. Yang saya tahu silakan dibantah saja. Artinya kemanusiaan Yesus berawal, tapi kalimatnya, kalimat Allah sudah ada sebelum kemanusiaan Yesus itu sudah ada. Jadi dari tadi Anda tidak confidence, tidak percaya diri membedah ayat-ayat Quran, tetapi terlalu sibuk membedah ayat-ayat Alkitab. Seharusnya Anda kalau memang Quran itu memiliki wahyu ilahi, Anda sampaikan di sini sudah belasan ayat dari tadi. Berbeda dengan saya dan Arderion yang menyampaikan ayat begitu banyak, kami mengalah. Padahal ini kan bicara dari surah Ali Imran ayat 59 tadi. Anda tidak mampu menjelaskan, malah menyinggung masalah dosa Yesus. Ini lari dari konteks, tapi moderator ya mohon maaf kenapa tidak diingatkan. Tapi gini ya, saya tidak maaf tadi sebenarnya saya menyimak. Memang ada sedikit yang lari, tapi Bang Juma langsung lagi kembali ke penciptaan. silakan, nggak masalah. Jadi nanti oke lah. Nanti saya akan cut kalau memang udah agak melenceng walaupun sedikit ya. Oke, lanjut. ya sedikit tapi itu membahayakan. Jadi gini, nggak apa-apa moderator ya. Saya tanggapi masalah dosa Yesus ya. Semua Islam percaya bahwa Nabi itu maksum. Kenapa Anda jadi mengatakan Yesus itu berdosa? Substansi ya ayat yang Anda katakan tadi itu melenceng dari konteks. Anda salah memahami. Kami memahami sayur itu sebagai makanan yang bergizi. Anda memahami sayur sebagai makanan racun. Itu deritamu. Kamu salah menafsirkan. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat di dalam arti tentang
hukum Taurat sebagai syarat sebagai hukum moral. Tidak. Hukum Taurat dikatakan oleh Paulus bahkan kudus. Hukum Taurat itu konteksnya saat itu digunakan sebagai alat untuk penghapus keselamatan, seperti agama yang mengutamakan syariat, kira-kira seperti itu. Saya nggak menyebut merek, karena hukum Taurat itu hanya untuk anak-anak rohani. Tetapi Yesus mengembalikan kepada hukum hati nurani yang dikuduskan. Karena sebelum ada hukum Taurat, Adam juga mampu tanpa dosa. Inilah ingin dinyatakan Yesus. Jadi Anda salah memahami itu. Yesus mencuri keledai, Anda tidak baca. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta izin jika ada yang menanyakannya. Nah, artinya Anda itu gagal total memahami Alkitab. Nah, kembali ke masalah Quran. Sayang sekali ya, Anda tidak berani mengatakan bahwa Yesus adalah kalimatullah. Tidak ada satu muslim pun yang berani mengatakan kalimatullah itu ciptaan. Itu pemahaman bidat Mu'tazilah yang mengatakan firman, kalam, kalimat itu ciptaan. Masalahnya sekali lagi, Anda tidak paham ilmu kalam. Kami capek 1400 tahun tepok jidat juga nih. Kami mesti bicara sama siapa yang paham ilmu kalam? Silakan Aderian. Oke. Ini kami mencoba menegaskan kembali ya Bang, tentang kemanusiaan Yesus itu memang berawal dari rahimnya Maria. Dia kemanusiaan itu pasti berawal. Tapi Yesus itu sebelum segalanya ada ini pun, dia tuh sudah ada karena dia sang firman itu, Pak Bang Zuma. Makanya Yesus menegaskan di Yohanes 17 ayat 5, dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Bukan hanya sebelum Abraham ada. Apa sih Yohanes 17 ayat 5 tuh ya? Ya itulah, nanti bisa dicek lagi. Nah, tentang murid-murid itu juga Abang bilang, itu juga dari surga, bukan dari dunia. Bukan dari dunia disebut gini. Murid-murid, malaikat dan lain-lain tidak pernah disebut keluar dan datang dari Bapa. Nggak pernah. Yesus sebut itu karena dia adalah anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Murid bukan anak tunggal Bapa. Malaikat bukan anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa di sini merujuk pada dia yang adalah sang firman itu sendiri yang di dalam kekekalan bersama dengan Bapa sebelum segalanya ada, sebelum segala waktu, segala abad. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu penegasannya tentang dia adalah sang firman. Begitu loh Bang maksudnya. Ini ada waktu berapa lama? Nah, ini tentang Yesus membatalkan Taurat itu bukan. Kalau masuk surat Efesus itu kan untuk jemaat orang yang di luar Yahudi kan. Paulus menyatakan itu untuk Taurat itu tidak berlaku kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi kalau misalnya Yesus disebut membatalkan, Yohanes 5 ayat 46 jelas disebut, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau tidak percaya kamu dengan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya dengan apa yang kukatakan? Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, Nevi'im, dan kitab Mazmur, yaitu kitab pertama dari kitab Ketuvim. Kira-kira seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Apakah Bang Juma masih mau menanggapi atau langsung kepada inti pertanyaan? Saya tanggapi dulu Bang Ken. Oke, kita akan sama-sama mengingatkan bahwa tema kita kali ini adalah dari QS Ali Imran 59. Semuanya sudah mengetahui apa isi ayat itu. Oke, silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi Al-Quran ini belum goyang ya, belum goyang dari pernyataannya yang mengatakan Yesus Isa itu adalah ciptaan. Saudara-saudara malah menguatkan kalau Al-Quran itu benar dengan memberikan narasi. Adapun perkataan Anda, saya nggak ngerti ilmu kalam, oh jangan salah. Ya, jangan salah. Kalau Anda berbicara mengenai kalimat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, nih tak bantu ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kamu lebay. Jangan offside. Jangan melampaui batas. Jangan kau mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya, nah ini penekanannya, innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam itu adalah utusan Allah. Kalau utusan Allah ya bukan Allah. Dia adalah ciptaan. Ketika dikatakan wa kalimatu, itu merujuk kepada perkataan, kehendak
yaitu kehendak yang disampaikan. Apa itu? Kehendak Allah yang disampaikan kepada Maryam. Kan jelas kalimatnya, alqaha ila Maryam. Jadi kalimat Allah, kehendak Allah, perintah Allah yang disampaikan kepada Maryam agar kemudian Maryam itu mau dengan ikhlas menerima keadaannya bahwa penciptanya menginginkan dirinya hamil walau tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu yang dimaksud kalimah. Kalimah itu perkataan atau kehendak Allah, bukan Allah yang nuzul masuk ke dalam rahim. Apa pembuktiannya? Nah, saya kasih supaya Anda bisa belajar tentang ilmu kalam. Fatalakka Adamu min rabbihi kalimah. Oke, kemudian Adam menerima beberapa kalimah. Apakah kemudian kalimat ini adalah Tuhan? Lalu Adam menerima beberapa Tuhan. Oh, tidak begitu. Kalimat itu pernyataan Allah atas kehendaknya. Aku ingin engkau seperti ini. Aku ingin kau berlaku kayak begini. Itu kalimatullah namanya. Makanya dikatakan Isa itu berasal dari kehendak Allah. Kalimatuhu. Fatalakka Adamu min rabbi kalimati fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, perintah dari Tuhannya. Lalu dia pun bertaubat. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi kalau Anda berbicara mengenai ilmu kalam, kalimat itu endingnya adalah perkataan, kata-kata Allah, bukan Allah itu sendiri. Oke, makanya saya katakan di dalam Mazmur tadi harusnya Anda bisa jadikan itu sebagai bahan pelajaran. Sebab dia berfirman, siapa dia? Allah. Maka semuanya jadi. Siapa yang jadi? Ciptaan. Dia memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Allah. Maka semuanya ada. Siapa yang ada kemudian? Ciptaan. Apakah Yesus yang memberi perintah kepada Maryam? Maryam, hamilkan aku, lahirkan aku. Tidak. Makanya beragama itu kudu disampingkan antara data dengan akal. Kalau cuma iman, maka semua yang masuk akal ditabrak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang akal-akalan sebagai tangkisan. Tapi nggak bisa. Yang menjadi topang kita di sini, dialog di sini adalah Al-Quran, bukan Bible. Inna masalah Isa indallahi kamatali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Itu sudah jelas tuh. Maria tidak butuh laki-laki, kemudian dia hamil. Nggak butuh dia. Tunangannya pun geser. Dia tidak disentuh oleh Yusuf, dia hamil. Lalu apa yang terjadi? Allah yang menghendaki, aku Allah menginginkan engkau hamil tanpa sentuhan laki-laki. Kamu hamil, yang kau hamilkan itu apakah aku? Bukan. Yang kau hamilkan itu adalah ciptaanku. Itu berasal dari kehendakku. Makanya dikatakan wa kalimatu. Artinya apa? Berasal dari perintahku, berasal dari keinginanku, kehendakku. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42, sorry. Itu jelas tuh. Jadi Yesus mau Anda larikan kemanapun, tetap dia ujung-ujungnya adalah ciptaan Tuhan. Kalau yang dikatakan kalimah, itu ujungnya ke Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Yesus? Tidak. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya sifat Allah bersama dengan Allah. Firman Allah itu kemudian yang terlontar. Aku menginginkan engkau hamil. Hamillah Maria. Berarti yang dilahirkan Maria adalah ciptaan. Al-Quran belum ada bantahan. Silakan. Oke, mungkin langsung aja Bang Justin memberikan tanggapan lagi atau membantah apa yang sudah kita bawakan tema pada hari ini ya. Membantah QS Ali Imran 59. Lanjut. Ya, saya tidak pada kepentingan untuk membantah ya. Ini kan dialog tentang membahas Ali Imran 59 ya. Dan ya puji Tuhan Bang Zuma sudah mulai back to the track gitu ya. Jadi on the track, berani membahas Qur'annya ya tanpa harus menyentuh-nyentuh Alkitab ya. Jadi Anda tadi menyampaikan, menegaskan bahwa yang dilahirkan itu ciptaan loh. Kami tidak mempermasalahkan itu karena kami menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya. Di kitab kami dijelaskan, bahkan di Lukas dikatakan Yesus dilahirkan, bahkan Yesus memiliki nenek moyang yaitu Daud, dilahirkan dari benih Daud. Iya, kami tidak menolak. Yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu ilahi itu adalah bidat
ya ada beberapa bidat monofisik lah, Nestoranisme lah, Apolinarianisme lah, banyak sekali bidat-bidat yang dianatema oleh gereja. Bedanya gereja tegas, ya bidat mana, yang bukan mana. Terus kemudian bicara tentang kalimatullah, ya justru di situ ditegaskan, kan tadi kamu udah mengatakan kemanusiaan Yesus berbeda dengan kalimatullah, tetapi di dalam diri Yesus adalah ada kalimatnya. Yesus tidak berdosa, kudus, bahkan beberapa hadis mengatakan seperti itu. Nah, terus kemudian ya mengenai kalam, Anda masih tidak paham, sangat disayangkan. Seharusnya tadi 5 menit Anda belajar ilmu kalam, googling dulu, bro. Nah, masalahnya Anda tidak googling tadi ya, mengatakan bahwa menyamakan sifat kalam itu dengan sifat irodat itu sama, itu ngawur. Sifat berkehendak, sifat mengetahui, sifat alim, sifat basyar, sifat pendengar, dan seterusnya melihat, itu dibedakan dengan sifat kalam. Dan ada sifat ma'aniyah, yaitu mutak kaliman, berbicara, maha berbicara. Jadi tidak semua pembicaraan itu menyatakan kehendak, tapi bisa saja menyatakan pengetahuan Allah, penglihatan Allah terhadap sesuatu. Sekali lagi Anda gagal menunjukkan pemahaman Anda tentang ilmu kalam. Nah, salah satu mutak kalimat adalah Quran itu sendiri. Kalian percaya bahwa Quran itu mengandung kalimat-kalimatullah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa kalam nafsi berawal. Kalam nafsinya tidak berawal kalimat-kalimat itu, tetapi kata tulisan, mushafnya, bahasa Arabnya itu berawal yang digunakan. Di sini juga kemanusiaan Yesus berawal. Kemanusiaan ini punya tugas sebagai nabi, imam, dan raja. Bukan untuk sebagai Allah Bapa, tidak. Yang mengatakan menyamakan Yesus dengan Allah Bapa pemahaman bidat. Jadi ketika Quran di surah Al-Maidah mengatakan Yesus bukan Allah, kami semua berkata amin meskipun bukan ya amin. Jadi sebenarnya kalian tidak apa, berbeda ketika kami dialog dengan teman-teman tasawuf, kaum sufi. Mereka mampu mengangkat makna-makna tentang ini dengan sangat baik, berbeda dengan kamu yang tidak paham ilmu kalam. Mohon maaf, silakan Aderion. 2 Nanti menit. Justin, ya oke. Nanti Justin setelah kesempatan ini lu gunanya waktu semaksimal mungkin ya, biar nanggepin Qurannya. Gue menanggapin yang kekristenannya dulu. Tentang ini, Bang Juma yang abang bilang, kalau abang menyatakan, apakah yang diutus itu adalah ciptaan, Bang? Gak selalu. Itu bukan pemahaman Alkitab. Enggak seperti itu. Contoh misalnya di Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan apa yang berhasil dalam apa yang kusuruh. Kusuruh itu diutus dia. Disuruh namanya selah. Aku perintahkan kepadanya. Firman itu, firman kami tahu, kekristenan tahu dan orang Yahudi tahu. Kalau dafar itu bukan ciptaan, kecuali mungkin orang rabbinik yang orang-orang anak buahnya Rambam. Nah, itu mungkin. Tapi orang-orang Israel zaman Second Temple tidak pernah mengatakan dafar itu ciptaan. Karena dafar itu ya berasal dari Allah itu sendiri. Ciptaan itu ya di luar Allah, di luar Elohim itulah ciptaan. Mungkin Billy menganggap firman itu ciptaan karena mungkin di depan Islam. Billy pernah ngomong tuh firman itu ciptaan, itu konyol. Tidak pernah disebut orang Kristen dan orang Yahudi mengatakan dafar itu ciptaan. Di sini jelas yang diutus adalah firman. Firman itu yang diutus dan disuruh. Makanya Yesus ngomong, aku telah turun dari surga itu untuk melakukan kehendaknya Bapa, di mana Bapa itu memberitakan kepada firman-Nya untuk datang ke dunia menjadi manusia. Kemanusiaannya jelas, itu berawal, Bang. Kami nggak perlu berdebat itu sama Justin. Saya sama Justin nggak pernah berdebat tentang hal itu. Kita juga sepakat itu berawal. Tapi asal mulanya dia tuh sang firman, itu tidak berawal. Justru dia mengawali segala yang ada. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Makanya Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, karena dari firman itulah segalanya itu ada. Gitu loh. Bukan merujuk pada kemanusiaannya dia, bukan. Itu kira-kira mungkin, Bang. Silakan. Justin nanti Oke, lu pakai waktu lebih banyak aja, Justin. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih Bang Ade, terima kasih Bang Justin. Tadi Bang Justin menekankan bahwa Bang Juma belum mengerti sepenuhnya tentang ilmu kalam dalam menafsirkan Alkitab. Dan Bang Rion mengatakan bahwa mereka atau kita di Kristen itu sudah sepakat dengan tentang halnya penciptaan itu. Oke, sebelum berlanjut kita sapa dulu Pak Bang Wan, monitor. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Izin Oke. Gurunda, silakan.
Menyimak dari tadi Iya, Pak. silakan Bang Wan, silakan. Menyimak dari tadi Pak, Bang Wan dari awal. Ya, menyimak. Oke, berarti kita anggap aja dia bisa mengikuti ya. Oke, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi lagi-lagi Al-Quran tidak bisa gugur ya, malah dibenarkan oleh teman-teman kita dan kemudian menjadikan di luar golongan teman-teman itu sebagai bidat. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang Anda bisa hanya mengklaim saya nggak ngerti ilmu kalam. Hanya itu yang Anda bisa katakan. Sementara ini sekarang kita lagi mempraktekkan ilmu kalam. Bagaimana kita berpikir tentang kalam Allah, tetapi mungkin Anda nggak bisa membedakan antara kalam dengan ilmu kalam. Ini dia masalah. Kalau Anda tidak bisa membedakan kalam dalam arti kadam qadim yang ada pada diri Allah dengan ilmu kalam, nah ini dia celaka Anda di sini. Anda nggak paham berarti. Justru aspek-aspek ilmu kalam itu adalah bagian daripada keesaan esensi Allah. Keesaan sifatnya, keesaan pekerjaannya, keesaannya dalam tujuan manusia, makhluk untuk beribadah kepadanya. Ini yang perlu Anda pahami. Kalau Anda mengatakan saya tidak ngerti ilmu kalam yang mana yang Anda yang ingin saya jabarkan kepada Anda? Menurut Ibnu Khaldun, menurut Mustafa Abdul Razik atau Abu Hanifah? Bisa saya jabarkan. Kalau ilmu kalam beda dengan kalam. Ini sekarang kita lagi membahas tentang kalam, bukan ilmu kalam. Ya, belajar lagi. Nah, ketika Allah mengatakan inna masalah Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Ini kalam. Kalamnya Allah yang bekerja. Kemudian muncul pernyataan terciptalah Nabi Isa alaihissalam sama seperti Adam. Itu kalam, bukan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam disiplin ilmu yang berbicara tentang esensi Allah, perbuatan Allah, keesaan Allah, dan berbicara tentang wujud daripada Allah itu sendiri. Itu ilmu kalam. Berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Allah, itu ilmu kalam. Ini kita sedang berbicara mengenai Al-Quran, Ali Imran ayat 59, kaitannya Isa itu ciptaan atau bukan ciptaan. Dan hari ini kita sepakat Yesus itu ciptaan. Jadi teman-teman Kristen di luar sana yang menyembah Yesus, tinggalkan itu. Silakan Anda mengikuti langkah saudara Edo, Justin dan juga Adrian untuk tidak menuhankan manusia bernama Yesus. Demikian, silakan Bang Wan. 2 menit 30 detik. Bang Wan monitor. Monitor. Baik. Ya, silakan. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ilmu kalam ini. Jadi benar apa yang dikatakan Bang Juma. Tapi saya ingin sedikit ini ya, bahwa ketika Allah itu ingin menciptakan makhluknya itu, Allah itu cuma mengucapkan sebuah kata ya, atau kalimat. Nah, apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai kalimat atau penciptaan, yaitu kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah itu? Yaitu kun, ya. Jadi fayakun itu prosesnya, ya. Jadi itu berkesesuaian dengan apa yang Anda imani, yaitu pada Mazmur 339. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberikan suatu perintah, maka semuanya ada. Jadi firman itu adalah sifat daripada Allah, di mana sifatnya itu adalah berfirman. Ya, jadi dasarnya dulu ya teman-temannya kayak ada Rion sama Kang Justin itu apa itu kalam. Kalau lebih detail lagi itu betul nanti ada namanya ilmu kalam, itu sangat detail sekali ya. Jadi sifat-sifat itu dibagi dua, ada ma'ananiyah dan ya, jadi dasar itu dulu yang harus Anda pahami. Ya, apa itu firman? Bahwa firman itu adalah sifat ya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Yaitu kehendak Allah jika ingin menciptakan, yaitu dengan berfirman. Apa itu? Yaitu dengan mengatakan atau mengucapkan yang dikatakan di sini adalah kalimat. Yaitu kalimat apa yang di kalimat itu? Yaitu kun fayakun. Ya. Jadi itu dari saya. Masih ada waktu Bang Juma, silakan. Sedikit lagi Pak, nanggung. Habiskan. Iya. Jadi ketika saudara mengatakan bidat, ya saya rasa
Saatnya Anda memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak pencipta. Kalau dia bukan pencipta, wajar ketika dia mengatakan bukan atas kehendakku. Demikian. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang diartikan atau dijelaskan oleh Bang Juma tentang kalam itu ya guys. Ternyata kalam itu adalah berbeda dengan ilmu kalam. Kalau kalam itu ya itulah isi-isi Al-Quran itu, mungkin itulah kalam. Kalau ilmu kalam ya lebih mendetail atau tentang apa yang udah diciptakan yang Maha Kuasa. Dari Bang Wan juga sama. Oke, Bang Justin mau langsung menanggapi? Ya, sekali lagi ya, dia tidak paham konteksnya. Ya, tadi saya sebutkan bahwa pensifatan 20 pensifatan Allah itu. Oke, sebentar Bang Justin, saya pause. Saya tadi lupa. Sebenarnya kalau kita membahas kalam ini sepertinya masih menyambung ke dalam konteks ya guys. Karena itu adalah isi ayat itu dan ilmunya gitu. Oke, lanjut Bang Justin. Ya oke lah, saya nggak akan sebenarnya kurang bisa memahami yang maksud saya tadi ya. Yang saya kritik adalah pemahaman pensifatan Allah tadi ketika Zuma mengatakan bahwa Allah berbicara itu artinya berkehendak. Nah, itu kan salah karena irodat, sifat irodat dengan sifat kalam itu dibedakan di dalam pensifatan Allah itu. Bahkan ma'aniyahnya adalah mutak kaliman, berbicara, maha berbicara. Salah satunya adalah Quran, firman menjadi Quran. Saya tadi sudah jelaskan panjang kali lebar tapi tidak disentuh sama sekali. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus adalah firman hidup itu, firman yang dapat disentuh, dilihat ya, karena dia adalah Mesias yang dijanjikan. Terus masalah bidat ya, Anda tidak paham bidat itu adalah yang muncul dari kekristenan, disidang, dikonsilikan. Kalau tidak bertobat dia dan kembali kepada ajaran yang lurus, yang ortodoks, maka akan dianatema dan diekskomunikasi. Pemahamannya dianatema, tetapi orangnya bisa saja dia bertobat, tidak diekskomunikasi. Nah, kalau Islam, Kristen tidak pernah membidatkan Islam karena memang Islam itu di luar Kristen, di luar gereja. Banyak sekali aliran di luar gereja yang satu berkembang dan Kristen tidak pada kepentingan membidatkan, aliran gnostik lah dan sebagainya. Jadi Anda salah paham. Nah, yang tadi pemahaman seperti Sabellianisme, Arianisme itu kami bidatkan karena memang salah memahami dan tidak lurus kepada ajaran para rasul. Dikatakan 2 Korintus 11 ayat 4 yang menjadi sandaran adalah ajaran para rasul, ajaran kami. Ya, dikatakan seperti itu dan apa yang telah kamu terima, nah yang sudah diterima para rasul. Nah, kami tidak pada kepentingan mengamini Quran. Kan tadi saya katakan amin, tapi saya tidak mengatakan ya amin, tidak amin ya amin. Jadi kami berkata amin, benar tuh. Makanya orang Islam harus banyak berburu bidat-bidat Kristen untuk kalian tobatkan. Tritaisme, subordinasionisme, kalian tuh tobatkan. Oke, mungkin masuk ke topik aja. Oke, kembali ya, masalah dia menyinggung bidat ya. Jadi masalah topik tadi saya tertarik membahas dari Ali Imran 59. Kalau Anda baca di An-Nisa 171, di situ jelas dikatakan Yesus adalah kalimatullah, ruh minhu, ruh darinya. Ruh yang dari Allah pastilah ada ruh Allah. Kalimat dari Allah pastilah adalah kalimatullah. Tidak ada yang berani mengatakan kalimatullah itu adalah ciptaan. Yang mengatakan kalimat ciptaan adalah bidat Mu'tazilah di dalam internal Islam sendiri. Sampai sekarang kalian bahkan belum selesai. Nah, kami mengamini yang ada di Quran itu bukan pada kami beriman. Artinya, Yesus kemanusiaannya Isa itu berawal dilahirkan dari Maria, perawan suci Maryam, gitu kan? Kemudian dari Ruhullah itu dan firman Allah itu bukan diciptakan dengan firman, jangan dipelintir. Jadi jelas Islam menegaskan bahwa Yesus bersifat ilahi. Buktinya apa? Yesus juga menciptakan burung dari tanah liat, dihembusi nafas. Yesus menyembuhkan. Makanya dikasih gelar Al-Masih yang katanya pengusap. Saya juga bingung, oh artinya pengusap jauh amat. Karena yang namanya pengusap itu adalah Allah sendiri. Dia yang mengusapi dan mengurapi. Kenapa kalian menyamakan Yesus dengan Allah? Ini kan tanda tanya. Jadi itu dari saya. Silakan dari Rian. 1 menit 40 detik. Baik. Ini aku juga bingung sama Bang Zuma tadi mau membedakan seakan-akan tidak ada hubungannya. Memang berbeda kalam dengan ilmu kalam, tapi itu sangat erat hubungannya.
Karena di dalam buku Dr. Suryani A. Jamra, dalam bukunya Studi Ilmu Kalam di halaman 27 itu disebutkan Muhammad Mahmud Subhi namanya. Misalnya cenderung memandang nama kalam itu dihubungkan dengan kalam Allah yang menjadi tema perdebatan sentral di kalangan ulama ketika itu. Itu perdebatan itu. Ilmu kalam lahir karena ada perdebatan. Dan bukan diberikan oleh Mu'tazilah. Tuh dia menegaskan kembali, dia lagi membahas tentang pandangan Mu'tazilah. Bahkan kemungkinan besar nama itu diberikan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah seperti yang tergambar dalam definisi Ibnu Khaldun yang telah dikemukakan terdahulu. Nah gitu bang, jadi nggak bisa dipisahkan antara kalam dengan ilmu kalam. Dibedakan iya, contoh masak dengan ilmu masaknya beda. Tapi itu bersangat kaitan erat. Jadi saya aneh ngelihat pernyataan Bang Zuma mau seakan-akan membedakan. Jangan bahas ilmu kalam, yang saya bahas kalamnya. Loh, kalam itu dibahas dengan ilmunya, dengan ilmu kalam namanya bang. Seperti itu mungkin ya, aku dikit aja sih saudaraku. Kayak gitu, mungkin ada mau tambahan Jasin, nggak apa-apa. Iya, jadi seharusnya masuk ya di dalam iman Kristen. Firman menjadi manusia 1 Yohanes 1 ayat 14 dan 1 Yohanes 1 ayat 1. Di dalam Islam jelas, bukan kami bandingkan, kami paralelkan. Firman kalamullah kalimatullah itu menjadi bacaan Quran, Al-Quran. Oke, waktunya sudah habis. Bang Juma mau menanggapi atau Bang Aderion sama Justin mau bertanya? Ngalir aja, lanjut aja, dielaborasi. Bukan, kalau Bang Juma masih menanggapi, Iya. Kita tanggapi aja bang, karena tema masih di sini. oke siap. Iya. Jadi ketika saudara berbicara mengenai kalimat Allah, kalimat itu kehendak. Kalau yang dimaksud di sini adalah sifat, maka itulah Allah. Allah dan sifatnya adalah satu. Tapi hasil yang dihasilkan dari sifat itu ciptaan. Nah, kalimat Allah, Isa berasal dari kalimat Allah. Isa berasal dari kehendak Allah. Segala sesuatu yang berasal dari kehendak pasti ciptaan. Itu harus dipahami. Jadi hasil dari kalimat itu ciptaan. Yesus ciptaan. Jangan lari ke Mu'tazilah, ahli sunnah wal jamaah. Berbicara mengenai kalam kita sudah final. Ilmu kalam secara terminologi kan sudah jelas, Anda pun tahu. Nah sekarang yang kita bahas ini adalah Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Proses penciptaan Isa sama seperti Adam. Sama-sama berasal dari kehendak Allah. Jadi bukan karena aspek ada keinginan oknum lain untuk menciptakan, untuk mengadakan Adam atau untuk mengadakan Isa. Tidak, bukan kehendak Maryam, bukan kehendak Maria, bukan kehendak Yesus, bukan kehendak Yusuf, bukan kehendak siapa-siapa, tapi kehendak Allah. Allah yang mau, makanya disebut kalimatuhu, dari kehendak Allah. Rasulullah wa kalimatuhu. Artinya bahwasanya manusia yang lain, yang normal, tanpa mukjizat, mereka akan melakukan suatu keadaan di mana mereka melakukan hubungan. Habis itu mereka mengandung. Habis itu kemudian lahir. Kalau ini tidak. Maryam tidak melakukan hubungan apapun dengan lawan jenisnya. Seketika dia hamil. Makanya dikatakan wa kalimatuhu. Dari kehendak Allah. Bukan kehendak suaminya Maria. Tapi atas kehendak Allah. Menginginkan Maria perawan ini hamil. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, artinya kehendak Allah itu telah menjadi manusia, ya nggak masalah. Alam semesta ini tercipta atas kehendak Allah. Segala sesuatunya itu adalah kehendak Allah. Tidak ada yang luar biasa di sana. 1 Korintus 8 nomor 6, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya. Apa itu? Allah yang maha pencipta. Dari sanalah segala sesuatu itu berasal. Dari sanalah segala sesuatunya itu tercipta. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Yesus ciptaan, udah final. Bukan firman yang menjadi manusia. Dalam arti kata sifat yang menjadi manusia. Tetapi hasil dari sifat berkata, berfirman, berkehendak melahirkan ciptaan Yesus. Demikian, silakan Bang Wan.
2 menit kurang. Ya betul. Jadi kalimatullah, firman itulah kehendak. Ya. Jadi bagaimana istilahnya Allah itu ingin berkehendak. Ya seperti pada di ayat Al-Imran ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Iskolati malaki malaikatu ya Maryamu innallah yubasriku bi kalimatim minhus muhul masih waisab nun Maryam wajihan wid duhar wal akhirati wa minal muqabin. Ya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, ya, firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini sudah jelas ya bahwa jika Allah ingin berkehendak, ya, mempunyai sifat yaitu berfirman. Ya, itulah makanya maksud daripada berfirman itu adalah berkehendak. Makanya Isa atau Yesus itu adalah ciptaan. Ya, itu kami sudah final bahwa Yesus dan Isa adalah ciptaan. Dari mana? Dari kehendak Allah. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan sebuah kalimat perintah yaitu kun fayakun. Begitu. Silakan. Oke, ada 7 detik lagi. Oke, kita habiskan aja. Ya, terima kasih Bang Wan, terima kasih Bang Juma. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Bang Juma sudah menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tapi saya langsung menangkap dari omongan Bang Wan, ya mungkin itu dari perspektif atau pandangan di Islam sendiri ya guys ya. Kalau mungkin bagi umat Kristen masih beda, tapi di dalam pandangan umat Muslim Islam bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Oke, terima kasih Bang Adirion sama Bang Justin, bisa nanti mengkantar apa yang sudah disimpulkan oleh Bang Juma dan Bang Wan dalam iman mereka. Wah, kaget saya. Bahwa dalam iman mereka itu tadi ya menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sang yang diciptakan. Oke, langsung aja dimulai oleh Bang Adirion ataupun Bang Justin. Silakan. Jadi nge-lag saya guys gara-gara singa. Justin duluan, nggak apa-apa Justin. Ya, sekali lagi gagal ya memahami. Kami sudah 3 kali mengulang ini ya, bahwa di dalam Quran mengkonfirmasi apa yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Alkitab mengatakan kemanusiaan Yesus itu berawal disamakan dengan saudara-saudaranya, Ibrani 4 ayat 17, Ibrani 2 ayat 17. Quran pun mengatakan hal yang seperti itu, meskipun 700 tahun kemudian kami juga bingung kenapa harus itu ya. Maklum saja kan bukan dari dalam kekristenan, kami tidak pada posisi memprotes itu ya, meskipun kalau dalam internal kekristenan ada pemahaman seperti itu ditertawakan, kamu ngapain kesiangan, bangun kesiangan gitu. Nah, kemanusiaan Yesus dalam Quran itu berawal, tetapi kalimat-kalimat itu, kalimatullah itu yang tidak berawal atau kidam atau kodim. Tidak ada umat muslim berani mengatakan kalimatullah itu tidak kodim, itu bidat mutazilah. Cuma kan pasti bukan bidat, dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah asli. Karena paham ilmu kalam, saya juga nggak jelas kok Ibnu Khaldun di bawah-bawah. Dia tidak paham secara ilmu kalam itu seperti apa. Itu justru ketika Khalifah Ali dengan ke zaman Umayyah, Bani Umayyah itu, Daulah Umayyah itu yang akan dinamika di situ yang memunculkan ada keilmuan ilmu kalam itu, karena tidak cukup dengan dalil yang berbasis nakli saja, harus yang akli. Nah, oke, saya nggak membahas seperti itu. Justru di dalam Quran itu mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah kalimatullah. Kalau yang tadi saya dengarkan itu bukan tafsir dari yang berotoritas, itu tafsir Al-Zuma, tafsir buatan Bang Zuma yang mengatakan kalimatullah itu menciptakan sesuatu seperti itu. Tidak. Makanya ada hadis yang mengatakan justru Yesus itu disebut kalimatullah, itu gelar untuk Yesus, dia kalimatullah, dia ruh minhu itu. Jangan diabaikan. Makanya kalimatullah itu yang menegaskan Yesus itu
bukan manusia biasa, dia adalah Al-Masih yang dijanjikan. Masalahnya kalian juga tidak mampu menjelaskan Al-Masih apa. Masa Al-Masih pengusap sih? Padahal Mesias di dalam iman Kristen dan Yahudi itu sebagai pusat. Itu bicara tentang Jehovah Shua, Allah yang menyelamatkan. Jadi mau dibawa kemana diskusi ini? Kalian tidak paham bahwa di dalam diri Yesus ada keilahiannya. Kemanusiaannya dan keilahiannya tidak bercampur baur, tidak membingungkan. Itu yang dirumuskan dalam Konsili Kalsedon 451, lagi-lagi sebelum Islam hadir. Tapi kenapa dulu kalian tidak studi banding kepada kekristenan? Oh, karena Islam memang bukan bagian dari Kristenan, dari luar Kristen. Islam dari luar Kristen dan Yahudi. Nah, jadi tolonglah dipahami dengan baik. Justru di dalam Kristen dijelaskan Al-Masih itu apa. Al-Masih bukan hanya nabi, dia imam dan juga raja untuk memenuhi nubuatan kepada Daud bahwa keturunan Daud akan memerintah kerajaan Allah kekal selamanya. Silakan Herion. Oke, 2 menit. aku mau coba mengkritisin itu ya, Ali Imran 59 ya, mohon maaf. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Aku nggak ngelihat ada persamaan. Nggak ada gini, kesamaannya adalah sama-sama diciptakan oleh kehendak. Misalnya seperti itu dikatakan, apakah bumi ini diciptakan bukan atas kehendak? Juga pakai kehendak juga kok. Lalu apa beda dengan Isa dan Adam? Di dalam ayat itu juga menarik, disebut dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Apakah bumi ini diciptakan bukan dengan kata jadilah juga? Kan menggunakan kata jadilah juga. Lalu apa persamaannya? Adam diciptakan dari tanah, Isa bukan dari tanah. Diciptakan, kalau misalnya disebutnya dengan kata jadilah, kita semua juga menurut Quran dengan kata kun kok. Nah ini kalau di dalam kekristenan, Yesus itu disebut Adam kedua. Adam kedua dalam arti begini, dia datang menjadi manusia untuk memulihkan kodrat manusia yang telah rusak karena jatuhnya Adam itu dalam dosa. Sehingga saya aku baca ya, 1 Korintus berapa deh? 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus ini disebut Adam kedua, itu untuk memulihkan kodrat manusia yang telah rusak karena dosa akibat Adam. Karena Adam itu telah melakukan dosa, semua turunannya itu kehilangan kehidupan kekal, makanya mati semuanya, Pak. Yesus itu datang untuk memberi hidup kekal, itulah disebut Adam kedua. Itu korelasi antara Adam dan Yesus, kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas paparannya ya Bang Ade sama Bang Justin. Bang Ade sudah menyinggung tadi soal Adam kedua, bahwa Yesus itu seperti Adam kedua. Dan Bang Justin tetap tadi menekankan bahwa di dalam ketuhanan Yesus itu ada sang ilahi juga. Oke, Bang Juma dan Bang Wan langsung ditanggapi, waktunya akan diberikan 5 menit juga. Oke, baik. Jadi disinilah kerancuannya ya, pemahaman saudara yang mengatakan Yesus itu ciptaan tapi pada dirinya juga ada unsur pencipta. Sedangkan di kitab Anda sendiri jelas dikatakan Bapa itu esa, Yesus juga esa, berarti masing-masing berdiri sendiri. Satu adalah pencipta, satu adalah ciptaan. Kalau Yesus punya sisi keilahian, padahal Yesus sudah diakui sebagai ciptaan, maka aspek pencipta itu harus diakui berbeda dengan aspek ciptaan. Apa iya pencipta menciptakan dirinya? Kalau Yesus dikatakan punya sisi keilahian, maka pencipta itulah yang kemudian menjadi ciptaan. Ini tidak rasional. Sehingga ketika saudara mengatakan pada diri Yesus yang ciptaan itu ada sisi keilahian, ini Anda mencoba untuk mengacak-acak pemahaman yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Yesus datang bukan atas kehendak dirinya. Dirinya itu adalah 100% Yesus. 100% Yesus berdiri sendiri sebagai makhluk yang esa. Makhluk yang esa didasarkan terhadap kitab sendiri. Yesus berdiri sendiri tanpa sekutu.
dalam hal kepribadiannya sebagai ciptaan. Begitu juga Allah, begitu juga yang kalian sebut Bapa. Dia tidak ada unsur kemanusiaan pada dirinya. Yesus ada unsur keilahian. Yes, disebabkan karena Yesus bukan berasal dari hasil persetubuhan. Dia berasal dari hasil kehendak Allah yang menginginkan Maria hamil dan melahirkan sosok manusia ajaib bernama Yesus. Berarti Yesus 100% manusia, 100% pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Itu yang perlu dipahami supaya Anda bisa membedakan pembatas antara ciptaan dan pencipta. Itu poin pertama. Kemudian ketika Al-Quran menjelaskan dengan akurat bahwasanya Yesus itu pada mulanya jelas diciptakan sama seperti Adam, berasal dari tanah. Anda mengatakan Yesus tidak berasal dari tanah. Jelas-jelas dia manusia, biologisnya nampak. Dia lapar, dia haus, dia ketakutan, dia ngantuk, dan seterusnya. Berarti aspek dalam dirinya adalah manifestasi dari saripati tanah. Masa sampai yang segini aja mau diajarin? Yesus itu dari tanah. Semua yang ada pada dirinya, yang biologisnya itu sumbernya dari tanah. Kalau Maryam itu tidak makan, tidak minum, tidak berkembang apa yang ada di dalam rahimnya. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga Al-Quran itu tidak akan pernah bisa runtuh sampai saat ini. Teman-teman saya belum mampu kemudian menggagalkan Al-Quran. Inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Sama-sama diciptakan dengan kehendak, bukan dari hasil persetubuhan antar laki dan perempuan. Demikian, silakan Bang Wan. 1 menit 45 detik. Ya, baik. Jadi sebenarnya sudah berkali-kali ya kita katakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ya, seperti yang disampaikan itu tadi, seperti penciptaan Isa, Adam, ya. Jadi itu dari tanah. Apa maksudnya? Adalah itu di dalam tubuh daripada Yesus itu adalah ada unsur, yaitu unsur tanah. Apa? Ya banyak, seperti protein, ya kan, ada zat besi dan lain sebagainya. Itu maksudnya adalah dari tanah itu. Itu dapat dari mana? Dari yaitu Bunda Maria. Di mana namanya orang hamil atau janin itu mendapat makanan suplai itu dari ibunda. Ya, ibunya itu makan dari mana? Ya dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, daging dan lain sebagainya. Apakah itu yang Anda akan pungkiri? Ya, dari manusianya. Apakah Tuhan itu seperti itu? Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan. Ya, maksudnya itu adalah seperti itu. Di dalam tubuhnya itu terdapat suatu kromosom, ada DNA, ada sel-sel. Apakah itu sifat daripada Tuhan? Ya, tidak mungkin. Ya, jadi kita kembali ke topik, itulah maksudnya kenapa Isa atau Yesus dikatakan ciptaan. Ya, karena dia adalah manusia, di mana manusia itu mempunyai suatu kelemahan. Ya, jadi logikanya sederhana sekali ya, ini yang saya pakai ya, bahwa Yesus tetap adalah ciptaan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kita semua yang di sini. Tetap jaga sportivitas. Narasumber kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi saya di sini ingin menambahi atau menengahi bahwa inilah sulitnya membahas antara Isa dengan Yesus. Ketika nanti dari Islam membahas tentang Isa, tapi ketika Kristen menjawab dengan imannya bahwa itu Yesus, di sini sebenarnya bertabrakan. Saya lihat dari tadi nggak ketemu karena pandangannya sudah beda. Jadi menurut saya sekarang kita harus sepakat dulu nih bahwa Isa itu memang Yesus atau gimana. Kalau memang itu berbeda, ini nggak akan masuk. Kalau kita membahas tentang penciptaan Isa. Karena kalau kita bawa dari perspektif Islam bahwa Isa itu memang Yesus, sementara di Alkitab itu dipercayakan bahwa bukan ciptaan, karena kalau iman Kristen mempercayai bahwa Allah itu memang lahir, dia langsung ke rahimnya Maria. Ataukah apakah itu disebut orang Kristen sebagai penciptaan? Kita akan bertanya sebagai untuk Bang Justin dan
Bang Adirion. Apakah Allah itu datang ke rahimnya Maria? Apakah itu sebuah penciptaan? Oke, silakan. Waktu kita berikan kepada Bang Adirion dan Bang Justin. Kan Justin. Ya, kan dari awal ya, narasumber pertama Bang Zuma itu yang justru menyeberang ya. Bahkan saya ingat kata-katanya tercetus Isa Yesus gitu. Kekristenan itu jelas 2 Korintus 11 ayat 4, bahkan Galatia 1 ayat 8, terkutuklah jika sekalipun malaikat datang dari surga maupun dari antara para rasul sendiri memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, itu terkutuk. Artinya Yesus itu mewariskan tentang pemberitaan dirinya kepada para rasul. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Makanya para rasul saat itu berkata, Rasul Paulus mengatakan kami, bukan aku ya. Rasul Paulus tidak sedang mendirikan kenabiannya, kerasulannya, tidak. Apalagi mengangkat pedang untuk mencari uang, tidak. Apalagi mencari istri, tidak. Jadi jelas Yesus bukan Isa. Dalilnya jelas, bahkan Yesus sampai mendalilkan tentang antikris yang menolak kemanusiaan dan keilahian, yang menolak Bapa dengan Anak. Dan di sini kelihatan siapa yang menolak Bapa dan Anak. Nah, kalau bicara pertanyaan dari host tadi, oke, saya juga setuju, lebih baik host merefresh ini karena dari tadi diskusinya nggak maju. Menurut saya dari mereka gagal membuktikan bahwa ya Isa memiliki unsur keilahian. Malah tadi pekerjaan apa itu? Bahwa sudah jelas kok dia bergelar kalimatullah kok, kalimatuhu roh minhu rohullah. Apa sih yang mau disangkal? Kemanusiaannya iya. Kalimatullah itu dinyatakan dalam kemanusiaan Yesus. Anak kecil juga tahu. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari host ya. Ya, Allah itu transenden, maka dikatakan maha, tidak bisa digambarkan, tidak bisa disama-samakan. Ayatnya jelas sekali. Allah bukan manusia. Tetapi Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia, itu disebut dengan Jehovah Shua, Allah yang menyelamatkan. Allah selalu hadir melalui firman-Nya. Kejadian 1 jelas, berfirmanlah Allah dan sebagainya. Allah juga mendatangi Adam dan Hawa bertemu dengan Musa. Itu bukan dalam zatnya. Kalau zatnya, hakikatnya dinyatakan kepada umat manusia, maka hancur lebur manusia. Dunia ini juga karena dikatakan Allah tidak dilihat. Nah, ini jelas mempertegas bahwa Allah orang Kristen itu mampu hadir tidak hanya melalui para nabi, tetapi juga melalui kalimatnya langsung. Nah, kalimatnya ini tidak lagi berupa suara atau tiang awan, tiang api, tetapi kalimatnya ini dinampakkan di dalam kemanusiaan yang dinamakan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memulihkan segala sesuatu. Sekali lagi ya, ini saya bicara tentang Yesus Kristus, bukan Isa, karena Yesus dengan Isa jelas berbeda. Meskipun maksudnya gini, Isa dalam Quran, karena orang Arab juga Kristen ada menggunakan Isa Al-Masih, tapi Isa Al-Masih di Alkitab bukan di Quran. Dari saya itu saja. Jadi jelas firman Allah yang mengambil rupa manusia, bukan Allah Bapa sendiri yang masuk ke dalam rahim, tidak seperti itu. Tapi firman Allah bekerja melalui kedagingan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Silakan. 2 menit lagi. Oke, kenapa Al-Quran tidak pernah mampu menumbangkan Alkitab berabad-abad? Karena memang teman-teman Muslim selalu melihat Yesus dari sudut pandang Isa. Sementara kekristenan tidak pernah melihat Isa dari sudut pandang Yesus. Karena memang menurut kami Isa itu adalah, ini minta maaf, itu tokoh unhistory, tidak jelas historinya seperti apa. Lalu kenapa Yesus itu disebut yang ilahi? Karena Yesus ini seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali ya, Yesus itu adalah Sang Firman, anak tunggal Bapa, di mana Allah menciptakan segalanya melalui firman-Nya. Mazmur 33 ayat 6, Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 8. Lalu kenapa firman itu menjadi manusia yang notabene berawal dari rahim Maria? Itu ada di Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6 jelas di situ disebutkan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya dia setara, tapi tidak menganggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kemanusiaan itu yang berawal. Tapi dia itu ya adalah rupa Allah itu sendiri, yaitu Sang Firman. Lalu kenapa mesti menjadi manusia? Ibrani 2 ayat ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham lah yang ia kasihani. Keturunan Abraham jelas manusia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kan
yang roh itu kan nggak mungkin mati, tapi harus manusia kan. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itulah dia kenapa mengosongkan diri untuk mengambil rupa sama seperti kita, supaya dia bisa mati untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dia mati bukan karena dosa, tapi justru untuk memusnahkan iblis atas maut. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Aderion, Bang Justin sekiranya sudah memberikan jawaban dari pertanyaan dari host tadi. Maaf kalau host bertanya ya, supaya agak terbantu sedikit diskusinya. Jadi di sini Bang Justin dan Bang Aderion sudah mengatakan bahwa ada statement bahwa Yesus dan Isa itu beda. Bagaimana tentang pendapat Bang Juma dan Bang Won? Mari kita dengarkan sama-sama. Waktu berjalan ketika Bang Juma berbicara. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ketika ditanya apakah Isa dan Yesus itu berbeda, kalau yang ditegakkan adalah ajaran paganisme, maka saya katakan berbeda pasti. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran Yesus, itu tidak berbeda. Kenapa? Kita sedang berbicara tentang Nabi Rasul yang datang kepada Bani Israel. Pada perspektif ajaran agama Anda, ada unsur di mana pemahaman itu bercampur baur dengan paganisme Yunani. Di situ kita berbeda. Mari kita buktikan. Jadi ketika kemudian saudara mengatakan tidak sama seperti Yesus, belakangan baru Anda kemudian katakan setelah Anda tidak mampu menumbangkan Al-Quran. Bukan Al-Quran tidak mampu menumbangkan Bible. Justru saat ini sudah berjam, Bible kelepek-lepek. Sesak napas dia. Karena kenapa? Dia tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu pencipta. Justru Al-Quran semakin jaya di sini. Anda baru kemudian belakangan mengatakan, oh, Isa dan Yesus itu tidak sama setelah Anda membuktikan Al-Quran tidak bisa goyah. Mari kita buktikan ya. Mengapa umat Kristen sejak dulu tidak pernah memanggil Yesus dengan sebutan Yahudi? Kenapa? Karena cikal bakal Kristen itu memang berasal dari Antioquia. Bukan berasal dari Yudaism. Berasalnya diproklamirkan pertama kali di Antioquia Yesus itu. Kenapa kemudian dikatakan bahwasanya Yesus berasal dari Yudaism? Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, aku sendiri bukan merupakan beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kita lihat nama Jesus atau Yesus itu bukan nama dari bahasa Yahudi, bukan nama dari Bani Israel, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, bukan nama yang ada di sana. Zeus merupakan nama dari dewa pagan Yunani. Jadi Yesus itu jelas tokoh dewa yang diciptakan Paulus dengan mengambil nama dewa Zeus, kemudian dibaca Yesus. Kenapa kemudian seperti itu? Ya, karena Paulus ingin ajarannya dianut oleh Romawi dan Yunani. Makanya babi halal, sunat tidak wajib. Paulus mengambil riwayat Yeshua HaMasiah yang tertulis di dalam pengajaran-pengajaran Bani Israel yang kemudian disebut kitab kanonik diantaranya atau saksi-saksi yang muncul pada zaman itu merupakan ayat atau data untuk mendukung tokoh dewa Yesus agar kemudian diterima oleh Romawi dan Yunani. Makanya gelombang kekristenan itu bukan dari Yahudi, tapi dari Romawi, dari Yunani, sehingga ajaran Paulus diproklamirkan menjadi agama kekaisaran pada saat mereka mengakui bahwa sudah ada dewa bernama Yesus yang nusul menjadi manusia. Kita berbeda di situ. Tapi ketika berbicara mengenai ajaran Yesus itu sendiri, dia utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan, maka saya katakan Isa dan Yesus itu adalah satu oknum, tetapi kemudian Zeus yang adalah Yesus yang adalah merupakan Tuhan datang dalam rupa manusia, itu asalnya dari Romawi dan Yunani. Berbeda pasti. Demikian, silakan Bang Wan. 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Jadi selalu ditanyakan ya, apakah Isa dan Yesus itu beda atau sama? Ya jelas sama ajarannya. Ya seperti apa ya Bang Juma katakan bahwa kalau ajaran pagan, ya disitulah memang titik poinnya yang berbeda ya. Padahal di Bible Anda itu dijelaskan ya. Dan orang banyak ikut menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, yaitu di Matius 21:11.
Kemudian ya di Lukas 24:19 pun sama, ya katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Dan banyak lagi ya, di Yohanes 5:7, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, kemudian di Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi di sini jelas ya bahwa Yesus itu adalah Isa, yaitu siapa? Dia adalah utusan dan seorang nabi. Ya. Dan di Yohanes 8 nomor 18 dikatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi jelas di sini ya dikatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Begitu, Oke, Pak. silakan. Oke, waktunya sudah habis. Oke, teman-teman, tadi maaf agak sedikit melenceng dari topik kita karena tadi udah sampai 5 segmen bahwa saling menanggapi diskusinya. Kalau udah menanggapi tentang Isa dan Yesus dalam perspektif iman berbeda, itu akan mentok. Jadi di sini saya sengaja untuk menggiring ke apa yang namanya perbedaan itu ya. Apakah Yesus itu Isa? Jadi kita mungkin akan digiring ke tentang Yesus Isa itu ke sejarah, mungkin ke sana aja kita larinya. Oke, tadi ada Bang Juma mengatakan tuduhan bahwa Yesus itu diambil nama dari Antioquia yang ataupun dari Yunani yang awalnya adalah Yesus itu adalah nama dari awal Zeus. Jadi mungkin Bang Justin sama Bang Aderion bisa juga memberikan data sejarah yang valid untuk kita dengarkan di sini atau kalian paparkan. Terima kasih, silahkan Bang Aderion dan Justin untuk menanggapi. Aduh, sorry saya tertawa ya. Jadi Zeus itu raja ya dalam mitologi Yunani. Bahkan data tulisan sejarah tentang Zeus pun itu baru ada itu abad pertengahan ya. Tapi nggak apa-apa, kebanyakan nonton film ya. Oke ya. Tapi by the way ya, di Kisah Rasul 14 itu kisah unik ya. Jadi Paulus juga bertemu dengan imam-imamnya Zeus gitu ya, dan di situ tidak terus minum kopi cipika-cipiki gitu. Enggak bro, Paulus enggak hobi menjilat-jilat gitu ya, seperti kebanyakan sejumlah polemikus muslim menjilat-jilat orang Yahudi untuk mencari pembenaran. Nah, di Kisah Rasul 14 itu Barnabas dan Paulus itu bahkan disebut seperti Zeus gitu ya. Bukan Yesus itu yang diberitakan, tapi Paulus justru menghardik mereka di ayat 15-nya. Mengapa kamu sekalian berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu dan seterusnya. Dan dia berbicara tentang Allah yang hidup. Dan ingat ya, tulisan Paulus, surat Galatia, Efesus, Roma dan seterusnya, itu memberitakan Yesus Kristus. Dia yang dinubuatkan, dia Mesias, dia mati, bangkit dan hidup. Jadi bukan memberitakan tentang Zeus. Ini kan ada logika yang kebalik ini. Kalau memang Yesus itu Zeus, kenapa Allahmu menjadikan dia nabi? Nah sekarang kau berusaha lari, ingin mengatakan Isa dengan Yesus beda, diperhalus. Ajarannya apa sih? Kamu kalau ditanya ajarannya Yesus itu apa, kalian nggak paham Taurat. Kalian tidak paham arti Taurat. Tapi kalau mau berdebat seperti itu, silahkan kita jadwalkan lagi di room ini. Jadi begini, jangan mendadak kemudian ambigu. Yesus bukan Isa secara ajarannya. Loh, mana di Quran ajaran Isa, saya tanya? Tunjukkan di dalam Quran ajaran Isa. Sampai mencret kalian nggak akan bisa jelaskan. Ya mungkin bahasa mengumpat jangan ya. Jangan pakai mencret ya. Mungkin akan kalian kesulitan ya, sangat sulit menjelaskan ajaran Yesus di dalam Quran Isa. Tunjukkan. Jangan lari. Jangan menjilat-jilat dari kitab kami. Silakan Aderion.
Ya, 2 menit, sama 30 detik. catatan yang sama yang saya catat juga ya dari pernyataan Justin tadi. Tapi aku mulai dari pernyataannya si Bang Zuma. Apakah Isa dan Yesus berbeda? Kalau bicara tentang paganisme pasti berbeda. Nah, justru Bang, pagan itu adalah umat yang selama 3 abad lamanya mempersekusi kekristenan mula-mula. Kekristenan bukan lahir dari kekuasaan, bukan lahir untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain dan menerapkan jizyah, enggak. Tapi justru selalu ditumpas oleh pagan, terutama di zaman Nero. Kekristenan itu udah jadi perkedel. Dimanapun ditemukan, mereka itu pasti dibunuh. Beribadah, pasti dibunuh. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup menjadi lampu taman. Itu di zaman Nero. Jadi terlalu oversimplicity jika mengkaitkan kalau orang Yunani tiba-tiba otomatis pagan. Enggak. Yahudi juga mereka mengenal ada istilah Yahudi Helenistik. Itu adalah mereka menjelaskan Alkitab dengan bahasa Yunani. Itulah Helenistik. Pilo itu orang apa? Orang Jawa. Bukan. Dia orang Yahudi, orang proselit dia. Oke, habis itu tentang Bang One ya. Yesus ajarannya sama dengan Isa. Bahkan sama seperti Justin tadi bicarakan, bahkan saya nggak pernah melihat ajaran apa yang diajarin Isa dalam Quran. Kenapa Bang One tadi sebut sama ajaran Isa dengan sama Yesus itu sama, tapi malah semua yang kamu kutip itu dari Alkitab semua loh. Tadi kamu ngutip ini, Ulangan, Mazmur, Matius, Yohanes. Kenapa nggak kutip Isa? Kenapa? Karena memang Isa itu nggak ada ajarannya. Isa dalam Quran itu tidak punya ajaran. Ngapain tentang ajaran Esa? Itu bukan ajaran, Pak. Semua juga tahu, setan juga tahu Allah itu Esa. Apa dia datang cuma ngajarin itu? Apa dia ngajarin datang cuma ngomongin mengharamkan babi? Udah titik. That's it. Apa karakteristik ajaran Isa dengan Taurat dan Injil? Itu menarik untuk dibahas di topik selanjutnya. Saya nggak ngelihat ada perbedaan antara Taurat dan Injil kok di Quran. Sami mawon, semuanya kalian tuh jadi sama, serempak. Jadi kayak direkayasa gitu loh antara Mazmur Taurat, Zabur, Injil itu seragam semua kok. Dan bahkan latar belakang nabi itu semua sama. Datang menumpas mengajar mereka untuk kembali kepada Allah. Mengajar mereka untuk kembali itu mulu berapa abad. Gak ada yang lain. Gak jelas kenapa diturunkan. Silakan. Oke, terima kasih. Makasih Bang Justin, makasih Bang Ade. Di sini saya tadi menangkap poin dari Bang Ade dan Justin untuk Bang Wan, bahwa Bang Wan tadi mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama. Jadi Bang Ade dan Bang Justin meminta untuk Bang Wan untuk memberikan apa ajaran Yesus yang sama di Al-Quran. Dan untuk Bang Juma, Justin sudah mengatakan tadi bahwa Zeus itu hanya tokoh fiktif yang ada di film. Oke, silakan Bang Juma dan Bang Wan untuk menanggapi apa yang sudah mereka narasikan atau mereka paparkan. Ya, baik. Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu adalah Rasul Allah bagi Bani Israel. Yesus Rasul bagi Bani Israel. Itu jelas ya. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk burung, lalu meniupnya, maka burung ini hidup kemudian biiznillah dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang berpenyakit kusta. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran tentang kerasulanku bagimu Bani Israel, jika kamu beriman. Ini pokok inti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apakah ada ajaran yang diuraikan Al-Quran di sini keluar dari aspek pengajaran Yesus? Tidak ada. Yesus dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah dirimu? Subhanakallah kata Nabi Isa alaihissalam. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, di kitabmu, di imanmu, Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Konon. Mana data itu? Mana dalil itu? Siapa yang sekarang, sekte apa
Yerusalem yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, pengganti daripada Hasem. Tidak ada. Al-Quran tidak goyah, Bung. Lalu kemudian dikatakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taura wal injil. Nabi Isa alaihissalam datang mengajarkan hikmah. Isa alaihissalam datang mengajarkan Taurat. Isa alaihissalam datang mengajarkan Injil. Apakah ada konsep yang bisa Anda kaburkan terhadap ayat suci Al-Quran ini? Tidak. Adakah Yesus datang mengajarkan surah-surah Paulus? Tidak. Adakah dia datang mengajarkan kisah para rasul? Nehi. Adakah dia mengajarkan surah Efesus? Ente. Tidak ada yang diajarkan oleh Yesus yang kamu imani saat sekarang. Ini makanya saya miris sekali kepada teman-teman saya Kristen ini. Miris. Kitab yang Anda genggam hari ini tidak punya legitimasi dari Yesus. Kalau kami, legitimasinya dari Allah. Dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia diutus kepada Bani Israel. Dan hal itu masih tertuang di dalam kesaksian-kesaksian orang-orang yang menuliskan tentang Yesus. Tapi kalau Yesus Tuhan, dia bukan ciptaan, entah dari mana datangnya. Itu dari tokoh fiktif dari Romawi Yunani yang mengatakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Itulah Tuhan kalian. Demikian. Silakan Bang Wan. 2 menit kurang. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri? Ya, di mana tugas utamanya adalah mengajak manusia itu untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, makanya di situ dijelaskan pada saya lupa ayatnya, mengenal Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang Esa. Ya, itulah salah satu ajaran daripada Yesus. Tidak ada selain mengajarkan atau mengenalkan Tuhan satu kepada kaumnya, tidak ada. Ya, perbedaannya adalah setelah Yesus itu tidak ada, nah itulah sudah mulai suatu ada perpecahan. Ya, di mana ajaran Paulus, ya, dimasukkanlah ajaran pagan di situ. Sudah jelas ajaran Yesus itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, ya, mengajarkan bahwa Tuhan itu Allah, dan sudah jelas sekali di situ, ya, tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan Tuhan itu 3, ya, sembahlah diriku, tidak ada, ya. Makanya itu adalah prinsip ajaran daripada Yesus itu sendiri. Coba Anda bacalah Bible Anda, bagaimana ajaran Yesus itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa di luar dirinya itu adalah sang kuasa atau dirinya adalah sang pencipta. Tidak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Ya, jadi intinya poin daripada ajaran daripada Yesus adalah mengajak untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah semata atau kepada Tuhannya Yesus. Begitu. Silakan. Oke, terima kasih, waktunya pas habis. Ya, kita sudah mendengarkan juga bahwa jawaban dari Bang Juma bahwa Isa yang di dalam Al-Quran mengajarkan tentang Injil, ya, Injil. Mungkin saudara-saudara di Muslim juga sudah tahu apa itu Injil. Dan Bang Wan juga tadi mengatakan bahwa Isa itu di Al-Quran itu mengajarkan menyembah satu Allah gitu ya. Jadi tadi ada sedikit timbul pertanyaan juga dari Bang Juma dan Bang Wan. Tunjukkan bahwa di mana data yang kuat bahwa Yesus Tuhan itu adalah Allah itu sendiri dan Sang Maha Penguasa. Mari kita dengarkan jawaban Bang Aderion dan Justin. Waktunya diberikan sama. Waktu berjalan ketika Bang Aderion dan Bang Justin berbicara. Silakan. Ya, jadi saya pikir apa ya, premis yang dibangun itu tidak, menurut saya tidak kuat ya. Kenapa? Karena akhirnya berkejar-kejaran seperti ini. Justru kami yang sepertinya memberikan, seperti membangun narasi untuk membantu mereka. Contohnya begini, kami tadi memberikan premis tentang bahwa ajaran gitu ya. Di mana ajaran itu? Tapi mereka menyinggung ajaran itu justru Isa mengajarkan Injil. Ini kan kata-kata yang, frase yang agak membingungkan. Mengajarkan Injil, padahal Injil itu kan kita. Seharusnya kata-kata yang benar adalah Isa mengajarkan apa yang tertulis dalam Injil. Nah,
Masalahnya mereka tidak mampu menjelaskan yang tertulis dalam Injil. Lah, Injil itu apa? Nggak ada juga. Injil hanyalah kitab gedebuk jatuh di kaki Yesus atau seperti itu atau seperti apa. Nah, kan jangan lari dari masalah yang substantif. Kami mengejar di mana? Itu mana? 124.000 nabi mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid semua. Apakah ada ketika Columbus menemukan, dan ingat ya, tauhid itu bisa dari kata wahada yang artinya menyatukan, mengkonsolidasikan. Misalnya satu kelas nih mau rapat ya, anak SMP itu konsolidasi dulu, rapat, disatukan mereka. Beda menyatukan dengan meyangsatukan. Itu harus dijelaskan. Nah, kalau bicara tauhid, Anisa ayat 80 jelas ketaatan terhadap Muhammad disamakan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Muhammad dan ketaatan kepada Allah menentukan surga dan neraka. Perintah Muhammad, perintah Allah. Barang yang dirampas Muhammad itu barang milik Allah. Pembunuhan dilakukan oleh, ya saya nggak mau menyebut nama, itu juga adalah pembunuhan dilakukan Tuhan. Jadi tauhidnya di mana kalau berpusat kepada dua oknum? Syahadat pun menentukan keselamatan kami harus kepada dua oknum. Apalagi kata-katanya aku bersaksi, kalian tidak melihat tapi bersaksi. Jadi yang diajarkan tuh apa? Kalau memang Isa mengajarkan tauhid, mana buktinya orang Yahudi itu berkata tauhid pada Ehad? Jelas kami menyatukan Allah, firman-Nya dan Roh-Nya. Kami tidak pusing menjelaskan ketauhidan versi Kristen gitu ya. Nah, bicara tentang penyembahan, loh, kata tauhid itu dimanifestasikan dalam peribadatan. Kata ibadah, ta'abudun itu juga bisa antara budak kepada majikan. Dan Muhammad juga punya budak loh. Apa artinya budaknya Muhammad itu menyembah Muhammad? Kan tidak. Kalian gagal memahami penyembahan. Penyembahan kepada kami, kepada Yesus, berpusat kepada Allah Bapa, Filipi 2:11. Jadi apa yang diajarkan Isa, kalian tidak bisa membuktikan di sini, gagal total. Nyatanya Quran itu mengkompresi. Kalian tahu kompresor tidak? Memadatkan. Saking padatnya kehilangan kesinambungannya. Maka lebih tepat dikatakan Islam itu agama baru, bukan agama yang berkesinambungan. Silakan Adrian. Oke, Bang Derion, 2 menit lagi, jangan lupa pertanyaan orang Bang Wan dan Bang Juma, silakan. Oke. Pertanyaannya langsung pertanyaan dulu ya, tentang Yesus itu adalah Allah, jelas. Yohanes 17 ayat 2. Itu kita lihat Yohanes 17 ayat 2. Sebentar, ini salah satunya ya. Ini salah satunya, bukan satu-satunya. Oke, Yohanes mungkin 17 buka ayat. ayat 2. Ya. Saya buka ayat ya. Sama pause ya. seperti ya. Udah. Sama seperti engkau disebutnya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia, di sini adalah anak, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yesus itu memberi hidup kekal karena di dalamnya terdapat hidup yang kekal. Itu keilahiannya Yesus. Bahkan Yesus menyebutkan sama seperti engkau. Mana ada nabi ngomong kayak gitu? Sama seperti kau. Nggak pernah. Itu saya mau menanggapi pernyataannya Bang Juma. Isa adalah Rasul Allah bagi Israel. Buat ngapain? Isa itu buat ngapain? Israel itu udah punya Musa. Terus Isanya ini ngapain ke Israel itu buat ngapain? Itu loh yang saya tanya. Terus bagaimana dengan Yahya? Yahya itu apa tunduk sama Isa? Karena mereka satu zaman itu. Yahya itu tunduk gak sama Isa? Ngikut Isa gak? Pengikut Isa gak? Mereka sepupuan loh. Satu saudara itu. Terus yang selanjutnya, tidak ada kekristenan ya, bahkan selevel bidat sekalipun yang menyebut Yesus bukan Tuhan, gak ada. Bahkan Warokah yang menurut saya pun itu adalah tokoh unhistory ya. Bagi saya itu tetap unhistory, nggak ada sejarah yang jelas. Dia disebutkan orang-orang nyebutnya kan Imam Nestorian. Pasti dia menuhankan Yesus. Kalau memang benar-benar itu Nestorian itu permasalahannya itu di kodratnya. Kodrat Yesus itu seperti apa? Itu permasalahan Nestorian. Bukan berarti mereka menegasikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nestorian tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya saya nggak pernah mengatakan Warokah ini tokoh yang unhistory seperti itu. Oke, waktunya habis Bang Aderion. Thank you sudah dijawab pertanyaan dari Bang Wan tadi dan Bang Juma tentang kemahakuasaan atau Allah itu sendiri adalah Yesus di Yohanes 17 ayat 2. Nanti Bang Juma juga bisa membukanya dan menggalinya. Dan dari Justin tadi mengatakan bahwa ada statement yang agak menarik. Bagaimana mungkin itu mengajarkan tauhid sedangkan
Sedangkan kalau berdoa pun atau beribadah itu menyangkutkan dua oknum gitu. Mungkin seperti kata Bang Justin tadi, ada kata Muhammad ataupun Allah. Oke, langsung aja ditanggapi oleh Bang Juma dan Bang Wan. Ya, baik. Andai saja saya hidup di masa Musa alaihissalam, saya mentaati Musa untuk menyembah kepada Allah. Andai saja saya hidup di zaman Yesus, saya mentaati Yesus untuk menyembah kepada Allah. Saya hidup di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya taat kepada perintah Rasulullah untuk menyembah kepada Allah. Berbicara mengenai tauhid, tauhid itu mengesahkan Allah, bukan mengesahkan Rasulullah, mengesahkan Allah. Sehingga para nabi mengajarkan tentang tauhid. Yang benar, apa Yesus mengajarkan tauhid? Ya, Yesus mengajarkan untuk memurnikan tauhid. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah siapa? Dia yang telah mengutus Yesus. Lalu Yesus kedudukannya sebagai apa? Manusia. Apa buktinya dia bisa dia mengajarkan ketauhidan kepada Allah? Yesus membangkitkan orang mati. Tapi apa katanya? Pekerjaan itu diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang bisa siapa? Bapa yang mengutus aku. Tauhid. Yesus bisa berkata terhadap badai, badai langsung tenang. Apakah kemudian itu adalah pekerjaan Yesus? Tidak. Lalu pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa yang mengutus dia. Tauhid. Apakah Yesus mengakui? Yes, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Andai Yesus tidak mengajarkan tauhid, maka dia akan mengatakan, aku membangkitkan Lazarus, itu buktinya aku pencipta. Aku membuat badai menjadi tenang, itu buktinya aku pencipta. Padahal di belakangnya ada sang Bapa. Yesus tidak lakukan itu. Itu makanya dikatakan Yesus mengajarkan tauhid. Demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW mampu memberikan kedamaian terhadap jazirah Arab, mampu memberikan hukum-hukum kepada manusia. Dia tidak mengatakan itu adalah dariku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tauhid. Yang ingkar terhadap tauhid kalian yang mendudukkan ciptaan Tuhan menjadi Tuhan. Lalu kemudian lari kemanapun Anda tidak bisa membungkam Al-Quran yang mengatakan Isa, Yesus ciptaan. Nggak bisa. Kenapa? Karena Anda adalah pentuhan manusia. Anda boleh membalut mulut Anda, diri Anda, mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, tapi dia ada punya sisi kelahian. Akan semakin menyudutkan Anda bahwa Anda bukan pengikut Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan selain yang mengutus dirinya. Lalu dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dituhankan. Kenapa? Karena ada pengadopsian ajaran Romawi, Yunani, paganisme yang kemudian Anda jadikan Yesus itu adalah firman yang hidup, yang Anda katakan jelmaan daripada Sang Bapa. Itu dari Romawi, Yunani, Bung. Bukan dari Yesus. Silakan Bang Wan. 2 menit kurang lebih. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini diulang-ulang ya sebenarnya ya. Padahal di Bible Anda itu sudah jelas ya apa ajaran Yesus itu sendiri. Ya, ajaran Yesus sudah jelas. Ya, menyembah Tuhan Allah satu atau Esa. Sudah jelas itu dan tidak ada pengakuan daripada Yesus itu sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun ayat yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian yang lucunya Anda selalu menghindar dan selalu memfokuskan bahwa Yesus itu harus menjadi Tuhan. Nah, itu masalahnya ya. Padahal di dalam Bible Anda itu sendiri sudah jelas bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah utusan. Apakah secara tekstual itu kurang jelas? Ya, apa ajarannya? Ya itu tadi ajarannya, bahwa ajarannya adalah tauhid, yaitu Tuhan itu adalah Esa, ya dalam artian tidak lebih dari satu, ya seperti apa yang Anda pikirkan. Kemudian ada istilah, ada sisi kemanusiaan, ada sisi keilahian. Apakah itu
salah satu sifat daripada Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak memiliki suatu kelemahan. Ya, kalaupun dia di sisi manusia banyak kelemahannya di situ ya. Masa Tuhan lapar, ya. Kemudian masa Tuhan ngantuk. Itulah sisi kelemahan daripada manusia. Apakah kelemahan itu menjadikan suatu sifat daripada Tuhan Sang Pencipta? Oh, bagi orang yang punya akal itu akan ditolak. Ya, jadi seperti itu. Simpel aja. Oke, terima kasih. Poin yang kita tangkap dari Bang Juma adalah apapun yang dilakukan Yesus atau mujizat apapun yang dilakukan Yesus itu adalah melambangkan tidak lebih dari seorang nabi. Bukan berarti dia bisa memberikan mujizat itu bahwa dia bisa dianggap Allah itu sendiri. Dan dari Bang Wan mengatakan bahwa hampir sama juga. Jadi di sini mari kita bertanya kepada narasumber supaya kita diskusinya terarah. Apakah kita setuju untuk segmen ini Bang Aderion, Bang Justin bertanya tentang topik kita tadi atau tentang Isa ini tadi atau Yesus ini atau masih menanggapi? Ya ini masih Ini, bagus ini. Nggak apa-apa, bagus Masih ini. amat sih. Ya, saya memikirkan waktu kalian. Nggak apa-apa, kami kalau mau nanyain Quran apa? Kami juga bingung nanyain Quran, nggak ada ajaran Isa juga nggak ada kok. Nggak apa-apa, ditanyain aja. Kami Bukan. nanyain Isa apa? Nggak apa-apa, udah kayak gini aja bang. Lanjut aja. Lanjut aja menanggapi. Iya. Iya, nanggapin. Bang Juma kira-kira oke waktu. Siapa tahu ada kesibukan. Ya, sedikit lagi Bang. Lanjut. Oke, masih bisa Ya, lanjut. Oke, Bang 20 Justin, menit lagi. Oke, siap. Bang Justin, Bang Aderion bisa langsung menanggapi, waktunya diberikan 5 menit. Ya, sekali lagi masih belum jelas, jangan ambigu lah. Saya dengan Aderion jelas orang Kristen tuh mengatakan Isa itu yang ada di Quran bukan Yesus, jelas dalilnya di awal setengah jam lalu saya sampaikan 2 Korintus 11, Galatia 1. Bahkan Yesus juga mengatakan, bahkan tentang nabi-nabi palsu juga Yesus mengatakan itu jelas yang diajarkan, yang tidak diajarkan Yesus dan para rasul itu adalah ajaran dari nabi palsu. Menurut iman Kristen, jangan tersungging. Dan kami tidak pada kepentingan, gereja tidak pada kepentingan membedakan kalian karena Islam bukan dari dalam Kristen. Jelas itu tidak ada sejarahnya. Yesus menubuatkan ada nabi lain selain dia dalam hal nabi penutup ya, karena kemesiasan Yesus adalah bersifat penutup. Kalaupun ada karunia kenabian dan kerasulan itu bagian dari pelayanan, penata layanan di dalam jemaat. Nah tolonglah host mungkin nanti ingatkan ya di closing statementnya mereka harus tegas apa ajaran Isa, masa monoteisme sih? Tadi mereka menjelaskan tauhid juga lucu, Bang One juga mengatakan yang satu hanya satu loh. Tauhid itu dari kata wahada, menyatukan. Suami dan istri disatukan. Kalau suami itu yang satukan, yang satu bukan disatukan. Disatukan artinya lebih dari satu disatukan. Kalian tidak paham itu. Apa tauhid uluhiyah, rububiyah, wa asma sifat? Kalian ada 20 sifat dan ada 99 nama disatukan jadi satu. Jadi 100 berapa itu? Apakah dengan pendekatan yang sama kami boleh mengatakan kalian itu ada 100 sekian Tuhan? Kan tidak. Terkait masalah Tuhan, di tempat kalian Tuhan dengan ilah dibedakan. Rob dengan ilah itu beda. Robul alamin, Rab itu untuk manusia. Kalian yang gagal paham. Kata Tuhan di dalam Alkitab kami tidak sama dengan Allah, karena Tuhan bicara kepenguasaan. Matius 11 ayat 25, penguasa langit dan bumi adalah Allah Bapa. Yesus mengatakan itu. Kekuasaan itu diserah kuasakan kepada Yesus untuk tujuan pemulihan segala sesuatu. Di Wahyu 19, Wahyu 1, Wahyu 2 dan seterusnya, Wahyu 5 dan seterusnya. Kemudian Yesus juga mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, artinya umat manusia boleh kembali kepada Allah Bapa dengan kekudusan. Yesus mengatakan lahir dari roh dan seterusnya. Yesus bicara dia perantara antara Allah dan Bapa. Yesus juru selamat dan seterusnya. Kalian gagal paham. Ketuhanan Yesus berbeda. Ketuhanan Yesus tidak sama dengan kealahannya. Ketuhanan Yesus merujuk kepada kepenguasaannya karena dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia raja segala raja. Matius 19. Kalian tidak paham karena Al-Masih dalam Islam pengusap, berjalan-jalan kakinya rata, tidak ada tonjolan. Itu Isa Al-Masih itu musafir. Berbeda, Al-Masih itu dalam iman Kristen itu sangat sentral, bicara tentang raja segala raja, tuan segala tuan. Wahyu 19 ayat 16. Silakan ada yang 2 menit. Baik. Islam itu kenapa menekankan tauhid? Itu wajar.
Itu hal yang wajar. Ini bukan saya beriman sama orang Islam ya, tapi karena memang di zaman Baginda Muhammad itu memang mereka itu penyakitnya itu menyembah berhala. Bahkan di Ka'bah itu banyak itu berhala-berhala itu. Saya nggak mau nyebut berapa berhala yang nanti salah lagi. Memang penyakit orang-orang Quraisy waktu itu memang itu. Tapi orang-orang Israel enggak di zaman Yesus. Orang-orang Israel itu mereka sedang menanti Mesias. Itu permasalahan mereka. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Mereka itu bukan lagi mencari tahu Tuhan itu seperti apa. Orang-orang Israel itu bahkan berjalan dengan Tuhan. Masa dia masih nanya Tuhan itu ada berapa? Bukan itu permasalahan dia yang dihadapin sama mereka. Makanya Yesus berkali-kali menyebut dirinya adalah anak manusia. Akulah anak manusia itu. Kenapa disebut anak manusia? Kan aneh ya. Yesus kan manusia. Kenapa dia harus menegaskan dia itu adalah anak manusia? Karena memang dia itu bukan manusia awalnya. Itu. Kan lucu kalau gue ngomong sama Ken. Gue anak manusia. Manusia. Buat apa? Karena orang-orang Yahudi tahu persis. Pada zaman dulu ya. Bukan orang rabbinik sekarang. Orang rabbinik sekarang gak jelas. Pada zaman dulu. Tentang anak manusia itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13. Di mana anak manusia itu turun dalam awan-awan dari langit. Dari surga. Syamayim. Samayim. Surga, langit. Itu kalau awan-awan disebut awan-awan itu pasti namanya Shekinahnya Hasem. Ini bukan manusia sembarangan, manusia yang dari ilahi, manusia yang ilahi. Makanya itu kenapa di Matius 26 ayat 63 dan 64 Imam Kayafas menyebutkan Yesus pada saat Yesus menyebutkan dia adalah anak manusia, dia disebut menghujat Allah. Untuk apalagi kita sebut saksi, salibkan dia. Loh, kan Yesus menyebutnya anak manusia. Kok marah? Justru kalau Yesus menyebut anak Allah, orang Israel juga tahu kalau mereka tuh anak Allah. Orang-orang Israel justru marah ngelihat Yesus menyebut dirinya anak manusia. Karena dia yang ilahi datang menjadi manusia. Itu kira-kira. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih Bang Ade, Bang Justin. Oke, langsung aja Bang Juma dan Bang Wan kiranya sudah menangkap apa yang mereka sampaikan. Ya, baik. Jadi sangat kelihatan paganismenya di sini. Ini justru ini adalah tanda-tanda berhala yang tidak bisa diragukan. Ilahi datang dalam rupa manusia. Maksudnya pencipta langit dan bumi datang membentuk diri jadi makhluk. Ini paganisme. Gak bisa dipungkiri. Apakah Yesus mengajarkan demikian? Tidak. Sampai jari-jari Anda habis mencari di dalam materi atau apapun itu, wadah apapun untuk menemukan Yesus mengakui apa yang Anda imani, Anda tidak akan bisa menemukan itu. Karena sejatinya Anda bukan pengikut, Anda pentuhan. Pahami itu. Nah, Isa bukan Yesus. Betul. Kalau Yesus yang Anda anggap itu adalah ilahi. Betul. Isa bukan Yesus. Jelas. Kenapa nabi-nabi kami itu bukan Tuhan? Nabi-nabi kami itu utusan Tuhan. Yang menjadikan nabi kami Anda anggap sebagai Tuhan itu ajaran paganisme. Makanya saya katakan tadi Zeus, Anda tertawa. Karena sebenarnya boroknya ada di situ. Oke? Jadi Yesus itu mengajarkan tauhid. Menyatukan semua sifat ketuhanan yang hanya dimiliki Allah. Sementara di ajaran paganisme, pencipta itu Bapa. Ya, pembimbing kemudian itu adalah Roh. Kemudian penunjuk jalan menuju kepada Bapa itu Anak. Dan tiga pribadi ini beda-beda. Beda kuasa, beda wilayah, beda kepribadian. Itulah paganisme, itulah penyembahan terhadap berhala. Kalau Anda tadi nyinggung berhala, itu yang benar tuh. Jadi ketika Anda mengatakan Bapa pemberi kehendak, Anak sebagai penunjuk kepada jalan Bapa, Roh sebagai pembimbing, tiga pribadi yang berbeda, tidak disifati oleh sifat tauhid. Kenapa di Al-Quran itu ada Asmaul Husna, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Perkasa dan seterusnya. Merujuk kepada siapa? Kepada satu entitas saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tauhid dia menyatukan segala sifat yang menjadi kuasa terhadap Tuhan, merujuk kepada satu pribadi saja, Zatullah, hakikat Allah, bukan kepada tiga pribadi seperti yang Anda imani. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika berbicara mengenai berhala, berhala itu adalah semua yang disembah selain daripada Tuhannya Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Semua, apapun itu, termasuk sembahan Anda. Yesus Anda sembah, alasannya ilahi jadi manusia. Roh-roh Anda sembah. Kenapa? Karena Anda menganggap Tuhan itu adalah roh. Anda sembah. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, penampakan Tuhan Anda berbentuk binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itu adalah Tuhan Anda. Berhala. Paganisme.
Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika Yesus mengaku anak manusia, Anda pelintir. Karena dia tadinya bukan anak manusia. Dia tadinya adalah Tuhan. Ini ilmu dari mana lagi? Sementara Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu adalah ciptaan baru yang seketika kun fayakun. Oh, kok tiba-tiba saya ada? Oh, aku datang bukan atas kehendakku. Artinya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia untuk membantah ajaran setan, iblis yang ada di kitab Anda. Yang mengatakan, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Yesus membantah, no, aku ini anak manusia. Maka benarlah Al-Quran. Jelaslah Al-Quran. Makin kokoh Al-Quran. Saatnya asyhadu. Demikian Bang Wan. Oke, lanjut Bang Ya, Wan. baik. Ya. Jadi mungkin ini saya ingin ini dasar sekali ya. Apa sih arti dari wahid itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki yang disampaikan Bang Juma yaitu 99 nama, yaitu apa namanya, Asmaul Husna. Ya, jadi secara bahasa Al-Wahid itu berasal dari kata wahada yang artinya satu, tunggal atau esa. Jadi secara istilah itu Al-Wahid itu memiliki arti itu Allah Maha Esa, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ya. Itu dasar sekali ya. Kemudian kita kembali lagi ke ajaran. Apakah ajaran Yesus atau Isa itu sendiri sudah berulang-ulang ya saya katakan bahwa mengajarkan bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan. Ya, makanya di dalam apa namanya, Markus 12:29 dikatakan, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya, Tuhan Allah kita. Ya. Kemudian dijelaskan lagi di situ. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ya, bahwa mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Ya. Kenapa Anda ini memungkiri atau lari daripada ajaran ini? Ya. Oh, Udah habis waktunya. Oh, ya. oke, sudah. udah habis waktunya. Jadi maaf tadi saya sebenarnya udah mau menyela Bang Juma ketika dia mengatakan bahwa di Alkitab itu ada ajaran setan. Jadi mungkin maksud Bang Juma ketika Kristen menuhankan Yesus itu sebagai manusia itu dianggap pagan. Ya, saya koreksi bahasa Bang Juma. Maaf Bang Juma, mungkin kita bahasa-bahasa. Iya, nggak apa-apa. Oh, oke, Bang saya Juma pun ya, minta ditangkap maaf. ya. Silakan. Oke. Jadi maaf semua ya teman-teman yang di sini, saya tadi udah mau men-stop. Jadi itu tidak dibenarkan bahwa menuduh ajaran seseorang itu ada ajaran setannya. Jadi mungkin kita akan berdiskusi lebih baik lagi. Mohon dukungannya semua. Oke, untuk Bang Aderion dan Bang Justin, di sini ada tadi klaim bahwa saya mendengarkan Bang Juma mengatakan bahwa Kristen menuhankan Nabi Isa. Kristen menjadikan Nabi Isa itu menjadi Tuhan Yesus Kristus. Tapi tadi kita udah sepakat bahwa itu adalah sebuah perbedaan di dalam dua ajaran agama. Jadi walaupun itu memang benar, Bang Aderion dan Bang Justin mudah-mudahan bisa memberikan apa jawaban yang sudah Bang Juma sampaikan tadi dengan adanya kebenaran. Silakan Bang Ade dan Bang Justin. Aderion dulu. Lo aja jelasin, nggak apa-apa. Dulu. Ya. Jadi semakin kami bersyukur ya orang Kristen satu sisi ya, meskipun sedikit mengesalkan ya, karena kaum minoritas seperti kami harus terbatas di dalam berbicara, sedangkan kaum mayoritas seperti Zuba ya seenak jidatnya sendiri kan berbicara mengatakan agama setan. Tapi ya itulah karakter Islam dia seperti itu. Nah, oke, masuk ke substansi ya. Ini agak lucu ya ketika dia berusaha menabrak, berusaha memframing bahwa Tuhan di Alkitab sama dengan Allah. Ini kan sudah berkali-kali kami sampaikan, kalau Tuhan secara etimologi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang bermakna Tuhan. Jadi Tuhan bukan berasal dari kata ilah, bukan berasal dari kata Rob. Tuhan itu dari kata Tuhan. Kata Tuhan itu bisa disematkan untuk manusia, raja, yaitu Aditya Warman.
di abad 15 atau 16. Mungkin Pak Justin dikuatin sedikit lagi suaranya. Iya, jadi kata Tuhan itu jelas ya berbeda dengan kata Allah. Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah Bapa, tidak. Kata Allah itu pun bermakna gelar. Jadi Allah Bapa yang memiliki firman dan memiliki roh, ada tiga yang dinyatakan secara ontologis. Lalu secara imanen, secara ketatalainan fungsional, Allah mengutus firman-Nya untuk mengerjakan karya keselamatan. Bukan Allah mengutus firman-Nya untuk menunjukkan, hei aku ini Allah, tidak seperti itu. Yang Adrian katakan itu valid. Bangsa Israel maupun kekristenan tidak pada posisi menyembah Allah yang lain, tidak. Yesus Kristus pun mengatakan bahwa dia mengakui Allah Bapa sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Matius 11:25. Tetapi bicara tentang ketuhanan, bicara kepenguasaan, Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Yesus dikatakan melintasi langit-langit, artinya dia berkuasa terhadap penguasa-penguasa di udara. Segala kuasa iblis ditundukkan, dikalahkan, sehingga iblis tidak lagi bisa membawa manusia ke dalam jurang kebinasaan bagi yang mau beriman. Nah, masalahnya keselamatan ini tidak dipahami oleh umat muslim. Jadi kekristenan dan Yahudi tidak pada posisi mencari-cari Allah yang esa itu sudah dinyatakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kemanusiaan Yesus bukan Allah Bapa. Di dalam diri Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu memiliki realita konkret dalam diri Allah. Mengapa demikian? Nanti dijelaskan panjang kali lebar. Kalian pendebat muslim seharusnya sudah paham literasi lintas imannya itu diperbaiki. Ketuhanan Yesus Kristus berbicara tentang kekristusannya yang adalah nabi, imam, dan raja. Bukan Allah Bapa. Yang menyatakan Yesus dan Allah Bapa, pemahaman ini bersifat bidat. Sejak abad 1, abad 2 sudah di anatema. Silakan Ibu. 2 menit lagi. Oke, tadi aku mau menanggapi pernyataan Bang Zuma yang kurang lebih seperti ini pernyataannya. Makanya tauhid itu menyatukan sifat Allah. Menyatukan tuh artinya kan membuat menjadi satu. Berarti syarat mutlaknya adalah sebelumnya nggak satu, makanya disatukan. Lah memang awalnya nggak satu gitu sifatnya Allah. Nah ini di sini kan ada missing link. Sebenarnya kata tauhid itu, istilah kata tauhid itu tuh dari bahasa Amharik. Amharik itu tawahedo namanya. Makanya kenapa gereja di Ethiopia, di mana suksesi rasulnya itu adalah dari Rasul Matius yang mati notabene di Ethiopia, disebut gereja tawahedo, Tawahedo Church. Karena tauhid itu sendiri asal dari bahasa Amharik, yaitu itulah yang digunakan bahasa di orang-orang Ethiopia saat itu. Artinya unification, menyatukan, di mana gereja saat itu menentang pemahaman Nestorian yang memiliki pemahaman bahwa Yesus itu eksis sebagai dua pribadi. Itulah yang salah, itu ditentang. Yesus itu tetap satu pribadi, makanya disebut ditauhidkan. Tawahedo itu menyatukan pribadi yang ilahi dan manusia gitu, tapi tidak bercampur, bisa dipisah-pisahkan. Itu bisa dicek di Konsili Kalsedon. Itu loh makna tauhid, menyatukan. Memang karena pada waktu itu ada yang memisahkan, namanya Nestorian, Bung. Disitulah namanya ada gereja tawahedo, tauhid. Bukannya orang Kristen itu menyatukan Tuhan, seakan-akan mereka tuh nggak tahu kalau Tuhan itu satu. Yakobus 2 ayat 19. Engkau tahu bahwa Allah itu satu, itu baik, dan setan pun tahu dan membuat mereka gemeter. Setan itu tahu loh Allah itu satu, dan itu nggak membuat mereka selamat. Mereka di neraka kekal itu, penghuni neraka dia disebutnya. Nggak ada keselamatan itu tentang masalah ngomong tauhid satu, Allah satu, itu nggak ada. Keselamatan itu bukan tentang masalah Allah itu satu atau gimana. Ya gitu kira-kira kita. Oke. Waktunya sudah habis. Gimana kira-kira ini sudah menunjukkan 10.42 kata Bang Juma tadi, 20 menit lagi. Ya, sesi terakhir buat saya, Bang. Nanti terakhir dengan teman-teman yang penutup, habis itu kita closing. Oke, siap. Lanjut ke Bang Juma. Ya, baik. Pertama-tama saya mohon maaf ya, mungkin Anda tidak mendengarkan baik apa yang saya jelaskan tadi. Saya tidak mengatakan Bible Anda dibuat oleh iblis. Enggak. Yang saya katakan, ketika saudara Aderion mengatakan Yesus ngaku anak manusia, kenapa? Karena dia tadinya bukan manusia, kata dia. Gitu kan?
Nah, saya katakan Yesus mengaku anak manusia karena kenapa? Banyak ajaran di dalamnya yang kemudian mengajarkan dia adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Theos. Di mana iblis banyak memberikan sumbangsi di kitab saudara, ajaran yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Di kitab Anda iblis menyimpan pesan Yesus itu adalah anak Tuhan. Contoh misalnya di dalam Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Bahkan Paulus pun diproklamirkan oleh iblis melalui orang yang dirasukinya bahwa dia adalah manusia yang mengajarkan jalan keselamatan dan dia adalah utusan Sang Maha Tinggi, Sang Maha Kuasa. Iblis yang memberikan pesan itu sehingga Yesus mengatakan dirinya anak manusia, tapi pesan iblis Yesus itu adalah anak Theos, anak Tuhan, anak Allah. Itu yang saya terangkan, bukan saya menuduh kitab Anda titipan ajaran iblis, bukan. Iblisnya yang memberikan pesan dan tertulis oleh pengarang kitab saudara dalam kitab saudara. Kemudian ketika Anda mengatakan konsili konsidon itu mengajarkan tauhid satu manusia, satu kemudian ilahi disatukan. Padahal setahu saya justru di situ menekankan adanya pembeda antara Yesus dengan Tuhan tentang ilahi atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Artinya ketika dia 100% ilahi, ajarannya, perkataannya, perbuatannya, pekerjaannya, semua adalah aspek yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia kerjakan. Ucapannya semuanya 100% adalah aspek-aspek firman Tuhan yang disampaikan kepada Bani Israel. Itu, tapi kalau dikatakan dia adalah ilahi, Tuhan, Bapa, pencipta langit dan bumi, nusul menjadi manusia, mohon maaf saya katakan di sanalah paganismenya. Tapi kalau dikatakan 100% ilahi, penyampaiannya, perbuatannya, pekerjaannya, yes. Tapi Yesus yang manusia tetaplah hanya utusan Tuhan yang diciptakan sama seperti Adam. Al-Quran semakin kokoh kedudukannya. Silakan Bang Wan. 2 menit lagi Bang Wan. Oke, terima kasih. Mungkin ini terakhir ya. Ini terakhir. Ya, ini kembali lagi bahwa itulah ya ajaran Yesus bahwa mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Ya, makanya di sini Al-Quran tidak bisa dibantahkan. Ya, jadi justru Al-Quran itu menyempurnakan ya dan menginformasikan bahwa ya di dalam ajaran-ajaran sebelumnya, di mana di situ ada namanya Trinity Oikogenisme. Ya, di situ dijelaskan di dalam Al-Maidah dan di surat Al-Maryam ya. Silakan dibaca aja nanti Al-Maidah 116, kemudian surat Maryam di 88 sampai 92. Kemudian di situ juga dijelaskan ada ajaran yaitu Triteisme. Ya, di situ bisa dibaca di Al-Maidah 73. Kemudian ya, di situ juga ada ajaran modalisme. Ya, bisa dibaca di Al-Maidah 71 72. Ya, jadi itu dari saya bahwa di sini sampai sekarang Al-Quran tidak bisa dibantah atau terbantahkan. Ya, justru Al-Quran mengoreksi apa yang ada di dalam Injil, ya, apa itu ajaran Yesus itu sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Yang terakhir ya, teman-teman, terima kasih waktunya diberikan kepada saya. Bang Aderion, Bang Justin, mohon maaf jika ada salah kata-kata. Itu dari saya. Syukron Bang Juma untuk semuanya. Sekian Ya dari Bang Wan, saya. makasih Bang Wan. Terima kasih sama-sama. Oke, thank you. Waktunya masih ada lebih tapi disudahi. Oke, kita juga sama-sama mengerti tadi Bang Juma. Kenapa Bang Juma seperti itu? Mungkin ketika Bang Aderion menyinggung di Mekah ada patung berhala atau patung pagan, ya makanya Bang Juma langsung menanggapinya lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang waktunya Bang Aderion dan Bang Justin untuk memberikan tanggapan ataupun narasi sekalian dengan closing statement ya. Terima kasih. Silakan. Justin.
Ya, berarti dia tidak ada tanggapan lagi ya. Saya juga nggak akan memunculkan Ya boleh nggak ada tanggapan, boleh ada tanggapan, tapi ada closing statementnya. closing statement. Oke ya. Dari Bang Suma sudah closing belum? Tadi Bang Juma udah mengatakan bahwa sudah. terakhir. Oke oke. Udah. Ya, oke, saya Udah, juga Bang. nggak akan masuk ke penyanggahan supaya nggak terus tidak fair. Jadi begini ya. Tadi menarik dari Bang One ya. Mengatakan Sabellianisme, Tritaisme. Nah, itulah yang di anatema tadi dikutuk oleh gereja sejak awal. Jadi melalui konsili-konsili yang sifatnya oikumenis, sifatnya universal, gereja yang satu ya. Ratusan uskup dari pusat kekristenan baik yang sifatnya lokal maupun yang area yang agak besar, Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, Alexandria dan Roma itu berkumpul. Mereka membahas ini karena penyimpangan-penyimpangan itu banyak sekali. Bahkan bidat-bidat itu diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Nah, tetapi akhirnya tetaplah gereja yang mampu menang begitu ya. Nah, Sabellianisme, Tritaisme itu yang memang di Quran kalian sedang singgung. Jadi yang sedang bukan diarahkan kepada kekristenan. Makanya di YouTube itu ada konten menarik dari dokter siapa, Haikal Bakir atau siapa, yang mengatakan Imam Al-Ghazali tidak menganggap Tritunggal itu, Trinitas itu sebagai sesat ya, karena memang tidak mengajarkan 3 zat jauhar ya, tetapi 1 zat gitu ya, di dalam 3 penyataan ya, Allah, Firman dan Rohnya. Atau dalam bahasa kalian pensifatan ya, kami tidak mengatakan ada 20 sifat, tapi 3 pensifatan ya. Tapi pensifatan itu berbeda dengan kalian. Nah, Allah, Firman-Nya dan Rohnya. Dan untuk tujuan keselamatan, Firman itu yang dulunya disampaikan melalui penampakan manusia, malaikat, para nabi, dan disampaikan oleh para nabi, itu dinampakkan secara langsung dalam kemesiasan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk memulihkan segala ciptaan. Masalahnya kan kalian belum tentu memahami mengapa apa itu Mesias. Saya tidak akan masuk ke Islam lagi. Jadi intinya teman-teman, inilah kesalahpahaman yang harus kita bicarakan. Kami tidak masalah mau dikatakan agama iblis, agama pagan, terserah. Tetapi kami tidak berminat menyerang keimanan Islam. Kami hormati itu karena ketika kami berdialog dengan teman-teman Syiah, teman-teman tasawuf, sufi, mereka mampu menyelaraskan itu dan sangat indah. Meskipun perbedaannya kami tidak mengakui beriman kepada Muhammad, gitu ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak masuk ke substansi, tapi intinya penegasan saja bahwa kekristenan tidak seperti yang kalian sangka dan tuduhkan. Dan tadi Bang Zuma menarik membedakan, menyebut kata theos ya. Kata theos di Alkitab kami diterjemahkan dengan kata Allah, kata kurios diterjemahkan dengan kata Tuhan atau Tuhan. Jadi antara theos dengan kurios berbeda. Kami tidak menteoskan kemanusiaan Yesus, karena kemanusiaan Yesus sudahlah theos dalam arti hakikat firman Allahnya yang adalah theos. Yohanes 1 ayat 1. Silakan Adrian. Oke, 2 menit setengah. Oke. Tadi aku mau menanggapin pernyataan dari Bang Zuma dan itu harus aku tanggapin ya. Yesus mengaku anak manusia karena banyak ajaran di dalamnya bahwa dia adalah anak Theos. Enggak seperti itu. Yesus mengatakan dia adalah Bar Enas atau anak manusia yang di dalam Daniel 7 ayat 13 itu merujuk pada dia sang Mesias yang turun, anak manusia yang turun dalam awan-awan dari langit. Seperti itu, nggak ada hubungannya dengan pagan-paganisme, nggak seperti itu, Bang. Dan terkait dengan pernyataan Bang One, ya Al-Quran tuh menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan. Jangan pernah orang Islam mengatakan seperti itu di depan saya. Karena Islam itu memang sudah sempurna. Ini saya nggak langsung mendiskreditkan iman kalian loh. Justru di dalam Al-Maidah ayat 3, di mana itu adalah surah yang terakhir, telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Justru Islamlah yang disempurnakan, bukan Islam menyempurnakan ajaran sebelumnya, Bang. Itu nggak ada disebut seperti itu. Kalau kamu merujuk pada ayat 48-nya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lalu kamu kata membenarkan itu kamu asosiasikan, itu artinya mengkoreksi, itu juga salah. Membenarkan di situ artinya mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ada. That's it. Jadi jangan membuat propaganda seperti itu. Oke, closing dari saya sama seperti Justin menyatakan, tidak ada kami menuhankan Yesus. Tidak. Yang benar ialah dia yang ilahi menjadi manusia. Yang ilahi itulah yang menjadi manusia, di mana yang ilahi itu adalah anak Allah yang artinya adalah firman. Firman itu mengambil rupa manusia dan tinggal bersama
dengan para rasul di dunia itu selama beberapa tahun dengan waktu yang singkat. Seperti itu pemahamannya. Jadi kekristenan itu tidak pernah mentuhankan, harusnya mengilahkan ya. Kalau mentuhankan, yang menuhankan membuat Yesus itu berkuasa. Tuhan itu artinya gelar. Itu adalah Allah itu sendiri. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salib menjadi Tuhan dan Kristus. Itu sudah dijelaskan sama Justin. Tuhan itu adalah kekuasaan, penguasa. Yaitu dia adalah sang Mesias itu sendiri gitu kira-kira. Oke, waktunya sudah habis dan diskusinya sudah kita harapkan juga udah berjalan dengan lancar. Apapun yang mereka sampaikan, beliau-beliau ini berempat di atas, kalianlah yang menyimpulkan di bawah ya guys ya. Kami tidak ada di sini saling menyalahkan, saling menuduh kau salah, kau benar, nggak ada di atas ya. Mereka hanya memberikan apa yang mereka ketahui, kitalah yang menyimpulkan di bawah. Terima kasih semuanya buat Bang Juma juga, Bang Wan, Bang Aderion, Bang Justin. Mungkin suatu saat nanti kita bisa berjumpa diskusi lagi. Baik, makasih juga Bang Yap. Ken, Bang Wan, Bang Edo, Justin. Makasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Ya, makasih semuanya. Sama-sama, Iya. Bang Juma. Sama-sama Bang Bang Wan, Wan. makasih Bang Wan. Ya, Makasih, saya host. pamit ya teman-teman. Yuk, assalamualaikum. Oke Bang Juma, makasih. Assalamualaikum. Makasih juga semuanya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim, di mana Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ini tidak terbantahkan sama sekali. Bahkan ending daripada diskusi ini, mereka mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan dalam pemahaman orang Indonesia, tetapi dia hanyalah Tuhan. Sedangkan yang Tuhan versi Indonesia itu adalah Theos, dan Yesus bukan Theos. Dengan demikian, sangat jelas Al-Quran kokoh di sini, sedikit pun tidak tersentuh oleh penyangkalan mereka yang mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu adalah utusan Tuhan, adalah Nabiullah Rasulullah. Malah yang kita lihat, sahabat-sahabat sekalian, mereka bergeser dari iman mereka yang mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Meski sebenarnya pada konsep iman mereka, sebenarnya mereka mengatakan dalam praktek kesehariannya itu Yesus itu adalah Theos yang datang mengambil rupa manusia. Hanya oleh karena mereka malu, akalnya sudah sedikit berfungsi dan mengaminkan bahwasanya Yesus itu sebenarnya bukan ilahi, bukan Tuhan pencipta dan bumi, maka dia kemudian membungkus paradigma iman mereka itu dengan lontaran-lontaran kalimat-kalimat yang menyembunyikan identitas Yesus sebagai Tuhan, yang mana merujuk kepada kondisi Helenisme atau paganisme. Alhamdulillah sahabat-sahabat, semakin kuat iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an, yang kemudian tidak tersentuh sedikit pun akan adanya indikasi Quran itu bukan kalamullah. Itu sudah final teman-teman sekalian. Jadi ingat, kita membahas surah Ali Imran untuk bukan menggugurkan Al-Quran, tetapi membenarkan dan membuktikan kevalidan Al-Quranul Karim sebagai kalimat dari langit. Cukup sekian sahabat-sahabat, di sini udah mau zuhur, saya juga masih ada aktivitas. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya, baik yang ada di live TikTok maupun yang ada di live YouTube. Antum semua adalah saudara saya, saudara dalam iman. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah, dimudahkan urusan kita kemudian, dan yang terpenting diwaraskan oleh Allah, dijaga akal ini agar senantiasa jauh dari penyakit-penyakit lupa, pikun dan seterusnya, sehingga kita mampu menerima dan memberikan kaidah-kaidah keislaman itu kepada orang lain. Dan terakhir, saya mohon sekali lagi konsentrasi kita kepada pembangunan masjid kita ya sahabat. Itu juga tidak bisa kita lupakan, karena itu adalah merupakan misi kita yang juga utama, menyelesaikan pembangunan masjid
untuk menjadi wadah tempat pengajaran dan pembelajaran Kristologi, sehingga muncul nanti debater-debater dari Islam yang mampu mengkanter pemahaman-pemahaman mereka yang senantiasa menjadi momok yang menakutkan bagi generasi kita, di mana ajaran mereka itu mengenakkan pada sisi keduniaan tetapi menyengsarakan dalam kehidupan akhirat. Untuk itulah kemudian Islam harus melahirkan, kemudian khususnya di negara ini, apologet-apologet handal, dan salah satu tindakan nyata yang kita ambil adalah kita sempurnakan pembangunan masjid kita yang sedang kita bangun, kemudian kita jadikan sebagai wadah yang menampung para kristolog anak didik yang menjadi garda utama di dalam membentengi umat Islam di negara yang kita cintai ini. Demikian sahabatku yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.